Selamat siang buat kita semua. Terima kasih buat para narasumber yang sudah hadir. Dan juga terima kasih para peserta juga yang sudah hadir untuk menghadiri seminar online pada siang hari ini dengan tema Sudahkah Partai Politik Mewakili Suara Rakyat? Sudah bergabung ada Bapak Ginda dari politisi PDIP, dan yang kedua ada Mbak Ike dari pengamat politik, dan yang ketiga ada Mas Farul dari Presiden BEM Unsud 2021, dan yang keempat ada Mas Rizky dari politisi PAN, dan yang terakhir ada Bapak Fuad dari politisi PKS yang baru sudah bergabung untuk menghadiri acara seminar online pada siang hari ini. Sebelumnya, dan juga ada Ibu Retno dari politisi Gerindra. Selamat siang buat narasumber. Terima kasih sudah berkenan hadir. Selamat siang, Karis. Selamat siang, teman-teman. Ya. Untuk pada seminar pada siang hari ini diharapkan untuk teman-teman narasumber dan juga teman-teman para peserta, ketika ada yang ngomong untuk dimatiin suaranya supaya tidak membal satu sama lain suaranya, begitu. Dan yang kedua, mohon untuk tidak memberikan komentar terkait isu SARA dan isu-isu lainnya yang mengganggu acara seminar online pada siang hari ini. Dan yang ketiga, para peserta juga diharapkan memberikan pertanyaan kepada 8 narasumber yang sudah berkenan hadir untuk berbicara terkait partai politik, dan nanti akan ditanyakan kepada 8 narasumber, bisa melalui kolom komentar ataupun melalui video. Nanti bisa bertanya langsung kepada 8 narasumber yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, sebelumnya saya sapa dulu ada Ibu Retno. Ibu Retno, selamat siang. Apa kabar Ibu Retno? Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya. teman-teman juga semuanya. Baik Ibu Retno, terima kasih Ibu Retno sudah berkenan hadir, dan juga boleh disapa dulu Ibu Retno, ada peserta dari beberapa daerah di seluruh Indonesia, tidak semua tetapi beberapa. Boleh disapa dulu Ibu Retno? Oke. Assalamualaikum semua peserta dan juga narasumber yang lain. Assalamualaikum, semoga semuanya sehat selalu. Oke, ada Mbak baik. Ike. Halo. Ada Mas Ahmad, ada Mas Roni. Salam. Sehat. Oke. Alhamdulillah baik. Sehat. Dan juga sudah bergabung ada Bapak Ginda dari politisi PDIP. Selamat siang Bapak Ginda, apa kabar? Semangat siang, salam sehat. Oke, baik Bapak Ginda, boleh disapa dulu Bapak Ginda, peserta yang hadir dan juga narasumber yang sudah hadir Bapak Ginda. Gimana? Boleh disapa dulu sebelumnya pada seluruh peserta dan juga narasumber. Selamat siang buat semua peserta dan terima kasih atas kesempatannya dapat bertemu di acara ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Selamat siang. Oke, dan juga sudah bergabung ada Bapak Ahmad Fuad dari politisi PKS. Halo Bapak Fuad, selamat siang, apa kabar? Sehat. Merdeka. Oke, baik. Dan juga ada Mas Rizky dari politisi PAN. Selamat siang Mas Rizky. Oke, masih belum join juga. Dan ada Mas Farul dari Presiden BEM Unsud 2021. Selamat siang Mas Farul. Apa kabar? Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Farul sudah hadir di dalam acara seminar online pada hari ini. Dan juga ada Mbak Ike dari pengamat politik. Halo Mbak Ike, selamat siang. Apa kabar? Halo Karis, kabar baik. Gimana kabarnya? Narasumber yang lain, Mbak Retno, Mas Farul, Mas Ahmad Fuad, Mas Ginda, dan teman-teman semuanya seluruh Indonesia. Salam sehat ya. Oke, baik. Sudah hadir beberapa narasumber yang hadir, dan nanti ada 2 narasumber lagi yang akan join untuk acara seminar online pada siang hari ini. Mungkin saya ingin dulu mulai ke Mbak Ike sebagai pengamat politik. Mbak Ike, melihat kondisi partai politik saat ini
yang kita tahu bahwa dari zaman reformasi sampai sekarang, menurut Mbak Ike, partai politik sudah mewakili suara rakyat atau belum Mbak Ike sebagai pengamat politik? Oke, Haris, ketika saya bertanya kepada suatu kelompok, ini milenial ya, karena saya juga milenial atau anak-anak muda, bertanya pemikiran mereka tentang partai politik atau lembaga DPR itu seperti apa sih? Nah, sebagian besar mereka tuh menjawab koruptor gitu kan. Kedua, elit. Ketiga, tidak dapat percaya gitu kan. Ini berbagai macam lembaga survei juga menempatkan bahwa lembaga DPR ini sebagai tingkat kepercayaan yang rendah dibandingkan lembaga-lembaga lain seperti KPK gitu kan, Polri, TNI gitu kan, dan lembaga-lembaga lainnya. Nah, persepsi mereka ini khusus milenial ya. Persepsi mereka ini muncul karena sebagian besar mereka ini mendapatkan informasi itu kan dari media, dari medsos yang masif, yang mainstream gitu. Dan memang kegiatan sehari-hari mereka ini kan aktivitas mereka menggunakan internet. Jadi mau nggak mau ya pemberitaan-pemberitaan negatif tentang lembaga DPR itu kan menjadi pola pikiran mereka atau pandangan mereka. Nah pertanyaannya apakah semua memang anggota dewan ini atau lembaga ini negatif gitu kan dengan pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan sebagai oknum, balik lagi nih korupsi gitu kan. Kedua, bahkan ada pemberitaan yang di mana anggota dewan menginginkan suatu rumah sakit khusus, gitu kan, rumah sakit untuk kalang-kalang pejabat apabila terpapar COVID atau menyediakan fasilitas ICU, gitu, khusus kalangan-kalangan pejabat. Ini mendapatkan kritik atau reaksi yang pedas gitu dari netizen, bila mereka sampai mereka anggota dewan egois, bahkan maaf ya, memaki-maki gitu loh anggota dewan. Oke. Itu tadi kan pemberitaan yang negatif gitu kan. Tapi masih ada juga gitu loh anggota dewan yang mempunyai kinerja yang positif, prestasi yang positif gitu kan yang dilakukan. Nah, ini tertutupi gitu loh Karis, tertutupi dengan pemberitaan negatif tadi gitu loh. Nah, itulah menjadi permasalahannya gitu kan. Bagaimana mereka harus menampilkan atau menunjukkan bahwa memang kinerja mereka selama ini mempunyai kontribusi bagi konstituen dan pemilih mereka. Tuh. Kalau dibandingkan di periode yang lalu, kalau saya lihat memang dengan situasi pandemi saat ini ya sangat berbeda gitu ya dibandingkan DPR yang di periode yang lalu. Untuk di tahun yang sama 2 tahun mereka bekerja. Kalau sekarang mampu mengesahkan rancangan undang-undang 4 gitu. Nah, dibandingkan yang lalu sekitar 4, dibandingkan periode yang lalu 14 rancangan undang-undang sudah disahkan itu legislasi. Oke, itu Pak. Terus selanjutnya mengapa saya berbicara tentang kelompok milenial? Karena di tahun 2024 mendatang bahwa pemilih terbesar itu berdasarkan dari kelompok milenial atau anak-anak muda. Ini masih ada waktu bagi lembaga DPR untuk membuat suatu kinerja yang positif dan berjalankan berdasarkan fungsinya, mengawasi pemerintah, eksekutif, terus juga bagaimana mereka menyetujui anggaran dan membuat suatu kebijakan, ya kan, undang-undang yang tentunya mewakili kepentingan rakyat. Nah, tugas selanjutnya bagi mereka juga harus siap membuka diri gitu, transparansi, ajak dong gitu kan kelompok-kelompok muda atau milenial mereka terhadap kegiatan-kegiatan mereka. Seperti apa sih kegiatan DPR yang selama ini kan orang banyak tahunya kan korupsi gitu kan. Orang kan banyak tahunya tentang cita-cita negatif gitu kan. Ajak mereka gitu loh. Mereka juga harus terbuka gitu kan. Mereka harus begini loh. Kerja di DPR, tugas mereka tuh seperti ini, fungsi mereka tuh seperti ini gitu kan. Libatkan influencer, libatkan anak-anak muda gitu loh dalam kegiatan mereka. Begitu Karis. Oke, baik Mbak Ike. Dan juga sudah bergabung ada 2 narasumber tadi, ada Mas Rizky dari Politisi PAN. Halo Mas Rizky, selamat siang, apa kabar? Halo Mas Haris, kabar baik, alhamdulillah. Baik, Mas Rizky, terima kasih sudah berkenan hadir untuk berbicara terkait sudah ke partai politik mewakili suara rakyat. Dan juga ada terakhir ada Bang Mikael dari Politisi PSI. Halo Bang Mikael, selamat siang Bang. Oke, mungkin lagi ada kendala sinyal juga Bang Mikael. Baik, saya ingin ke Mas Farul. Mas Farul, tadi Mbak Ike mengatakan bahwa partai politik ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, menurut pandangan dari perwakilan mahasiswa, apalagi BEM ini sering mengkritik
kebijakan-kebijakan dari pemerintah atau mungkin kebijakan-kebijakan dari partai yang mungkin kurang baik untuk masyarakat kita. Menurut Mas Farul, partai politik sudah mewakili suara rakyat, Mas Farul? Ya, terima kasih Mas Haris. Ketika diminta untuk hadir pada kesempatan siang hari ini, saya cukup excited karena materinya bersangkutan dengan disiplin ilmu saya. Kebetulan saya kuliah di jurusan ilmu politik. Kalau saya punya perspektif begini, saya berkeyakinan partai politik itu telah mewakili suara rakyat seminim apapun, khusus saat para anggota partai politik tersebut duduk di parlemen, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Hanya saja, fungsi tersebut perlu dijalankan secara konsisten dan optimal oleh partai politik di setiap kesempatan. Partai politik cenderung hanya sibuk pada tujuan utamanya untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan. Pada saat inilah kita melihat partai berlomba-lomba merebut hati rakyat, seolah partai sayalah yang kelak akan paling mewakili suara rakyat. Padahal transaksi politik dengan rakyat itu tidak hanya terjadi saat pemilu saja. Partisipasi politik warga negara itu 24 jam, bukan 5 menit setiap 5 tahun sekali. Suara itu bukan cuma dukungan, tapi juga pendapat. Saat berkuasa, partai politik mulai lupa pada tujuan dan fungsi awalnya untuk mewakili suara rakyat karena mulai tereduksi dengan kepentingan individu elit, kepentingan partai itu sendiri, koalisinya, atau yang lebih parah lagi oligarki. Sesungguhnya partai politik harus secara kontinu mengedepankan, merumuskan aspirasi dan tuntutan rakyat, serta memasukkan ke dalam proses membuat keputusan. Kontrak politiknya dengan rakyat saat pemilu itu harus dijalankan. Nah, jadi saat ini saya merasakan tugas dan fungsi partai politik dalam mewakili suara rakyat itu kian lemah. Nah, ini terbukti dari menguatnya gerakan ekstra parlementer atau aksi demonstrasi sejak tahun 2019, 2020, atau bahkan sampai sekarang. 2019 ada masalah reformasi di korupsi, di mana pemerintah dan DPR memaksa mengesahkan Undang-Undang KPK. Padahal penolakan oleh mahasiswa dan rakyat pada umumnya, civil society, terjadi hampir di seluruh penjuru Indonesia berhari-hari. 2020, setidaknya ada Undang-Undang Minerba dan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan secara kilat tanpa mendengarkan aspirasi dari rakyat. Bahkan gerakan mahasiswa dan rakyat dikekang sedemikian rupa demi memuluskan permufakatan jahat para elit partai di eksekutif maupun di legislatif. Aksi-aksi dibubarkan dengan kekerasan aparat, penghalangan oleh institusi kampus menindaklanjuti imbauan Kemendikbud, serangan digital, dan seterusnya. Jadi akhirnya, Mas Haris, saya melihat orang mencari saluran lain, saluran alternatif, yang namanya ekstra parlementer, aksi demonstrasi. Karena saluran politik formal mereka, legislatif maupun partai politik, tidak lagi merepresentasikan kepentingan mereka dalam berbagai kesempatan. Nah, bagi saya ini perlu menjadi refleksi untuk partai-partai politik di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira, Mas Haris. Oke, baik Mas Farul, dan juga sudah bergabung tadi ada Bang Mikael dari politisi PSI. Bang Mikael, halo Bang Mikael, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Baik-baik, sehat-sehat. Semoga sehat semuanya ya. Oke, baik Bang Mikael, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan juga ada Pak Ginda. Pak Ginda, ini PDI dan juga mungkin pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering dikritik oleh masyarakat dan juga mahasiswa. Pak Ginda, ini bagaimana tanggapan Pak Ginda terkait partai politik yang ada di Indonesia sendiri? Sudahkah mewakili suara rakyat? Karena banyak kritikan dari partai PDI sendiri, Pak Ginda, sebagai partai penguasa di Indonesia ini, Pak. Terima kasih. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah sudah mewakili, ya saya sepakat dengan Mas Fahrul ya. Wajib ya, kita itu wajib mewakili, partai politik wajib mewakili semua rakyatnya. Soalnya memang saya masih menemukan kadang-kadang kita masih berbeda frekuensi ya, khususnya dengan anak-anak milenial. Ini yang harus saya sampaikan. Jadi saya selalu berkeyakinan dan selalu menyampaikan bahwa keputusan politik itu tidak akan ideal kalau tidak semua terlibat di dalamnya. Maka
kami dari Partai PDI Perjuangan selalu mencoba untuk membuka ruang komunikasi dengan semua kalangan, dan untuk saat ini yang paling kita utamakan adalah dengan anak muda. Nah, silakan, kami adalah partai terbuka, menerima semua saran dan kritikan, tapi sejujurnya kalau saya dibagi sebagai anggota dewan yang tingkatannya ada di kota, ya saya hanya bisa lebih mampu mengatasi. Maaf Pak, suaranya kayaknya kurang jelas ya? Atau saya aja? Ya, mohon maaf Pak Ginda, suara Bapak kurang jelas Pak Ginda. Sekarang udah jelas? Masih belum Pak Ginda. Oke, jadi saya hanya selalu menyampaikan, ya saya ulangi lagi, jadi keputusan publik selalu terjadi di ruang politik, dan politik itu tidak akan ideal kalau semua tidak terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu saya berkeyakinan bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi dengan anak-anak milenial, dengan mahasiswa, bagaimana sih sebaiknya kita berpolitik, bagaimana kita sebaiknya membuat kebijakan yang pada akhirnya semua akan berdampak demi kebaikan kita semua. Karena saya sepakat tahun 2024 atau di masa masyarakat anak-anak muda lah yang akan menentukan pilihannya. Jadi ya untuk tahun-tahun kemarin silakanlah masa-masa lama. Siapapun pilihan kita sudah tahu mungkin siapa presidennya, tetapi ini suaranya tidak ada ya? Saya sudah volume. Belum masuk nih Iya Pak? Pak. Kali belum masuk? Belum Iya, Pak, suaranya masih Iya. Yang lain dulu ya, saya tak utak-utak handphone saya ini. Oke, baik Pak Ginda. Saya ingin ke Ibu Reno. Ibu Reno, ini bagaimana Ibu Reno? Partai besar, tapi korupsi Ibu Reno. Kita tahu bahwa politisi dari Gerindra juga mengalami kasus, yaitu kasus korupsi Ibu Reno. Ini bagaimana tanggapan Ibu? Apakah partai politik, apalagi khususnya Partai Gerindra, sudah mewakili suara rakyat Ibu Reno? Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua rekan-rekan, ada Mas Mikael, ada Pak Fahru, dan semuanya, Pak Dinda, Haris. Semoga sehat selalu. Ada Mbak Iqbal tadi. Jadi gini, kalau pendapat saya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Iqbal, bahwa stigma atau mindset daripada masyarakat itu soal politik dulu, politik itu adalah kejam, ya kan? Politik itu korupsi seperti yang tadi disampaikan, ya kan? Jadi yang ngeri-ngeri gitu, sehingga bukan hanya pemilih pemula saja yang sekarang kita juga besok sasarannya kita pemilih pemula, bahkan yang kemarin juga perempuan pun juga akan takut gitu loh. Jika memang pendapat masyarakat atau mindset masyarakat bahwa politik itu kejam, ya kan? Nah, kalau dari partai kami sendiri, kami selalu pasti yang seperti yang tadi disampaikan oleh BEM, Mas Fahrul ya, sekecil apapun partai politik itu sudah mewakili suara masyarakat. Cuman bagaimana kinerja daripada anggota dewan itu sendiri, agar mindset masyarakat yang tadinya buruk terhadap anggota dewan, ya kan, itu bisa, atau pada politik itu bisa berubah kembali kepada diri kita. Bagaimana kita mensikapinya, ya kan? Jadi kalau memang orang bilang politik ini begini dan seterusnya, korupsi dan seterusnya, kan begitu. Kita tunjukkan pada diri kita sendiri. Kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Bahwa kita nawaitunya apa? Oh, untuk masyarakat, ya udah untuk masyarakat, kan seperti itu. Saya pribadi 24 jam untuk masyarakat. Contoh saya dapil ada di Sleman Utara, rumah ada di Bantul. Bagaimana caranya saya bisa dari ujung selatan sampai ke ujung utara bisa mengcover semua konstituen saya. Artinya kita lebih dekat, kita harus bisa mendengar, bahkan kayak kita ini kan banyak program-program ya, dari pokok-pokok pikiran dan seterusnya, itu bisa mengcover untuk masyarakat. Kan begitu. Bukan hanya untuk partai politik yang kendaraan kita saja, tetapi bagaimana masyarakat itu bisa kita akomodir semua apa yang tadinya mereka berpikir bahwa politik ini begini, ternyata enggak kok, kan gitu. Saya pribadi setiap hari ke dapil menyapa semua, dapat 5 saya dapat 5. Walaupun saya tidak tahu apakah kemarin dia memilih saya atau tidak, tetapi saya mencoba untuk selalu berkomunikasi sama mereka. Turun, ya kan?
Kemudian ya apapun yang harus saya lakukan itu untuk mereka. Jangan sampai konstituen itu merasa bahwa aku udah punya wakil di sana tapi saya kok didiemin aja gitu. Ini kalau 5 tahun ke depan baru nih butuh saya kan gitu. Tapi kalau tidak saya dicuekin aja gitu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Memang kosnya tidak sedikit, iya, ya kan? Saya kalau setiap ke sana kos tidak sedikit gitu. Tetapi apa sih niat kita dari awal kan gitu. Nah, kalau memang niat kita sudah memang untuk masyarakat gitu ya, dan akan merubah bahwa politik itu tidak seperti itu, dan saya adalah wakil panjenengan semua. Dan itu harus dibuktikan dengan kerja, dibuktikan dengan realitas. Apa sih yang sudah kita lakukan? Gitu, Bles. Jadi kalau masalah korupsi, tergantung kok kembali kepada individu masing-masing. Demikian, Bles. Oke, baik, Ibu Reno. Mohon maaf sebelumnya untuk yang lain untuk dimatiin suaranya supaya tidak terganggu untuk narasumber menyampaikan jawaban, dan juga teman-teman dari peserta juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar atau mungkin menanyakan langsung dengan membuka suara. Nanti akan diberikan pertanyaan untuk 8 narasumber. Mungkin saya ke Bang Mikael dulu. Bang Mikael, ini PSI juga kemarin ada kasus yang kita tahu bahwa salah satu anggotanya kurang baik di dalam beretika. Bang Mikael, ini bagaimana mewakili suara rakyat tetapi etikanya tidak baik kepada masyarakat? Ini bagaimana Bang Mikael responnya terhadap partai PSI sendiri, Bang Mikael? Oke, baik. Thank you, Bro. Mungkin saya juga menjawab pertanyaan itu, kemudian saya tanggap yang soal suara rakyat ya. Jadi terkait dengan anggota DPD kita di Provinsi DKI, sudah saya tegur langsung, saya telepon langsung, saya tegur dengan keras. Komisinya juga sudah saya geser, dan juga sedang diproses juga pendisiplinan dari partai. Jadi ada hukuman di mekanisme internal kita, ada kode etik yang dilanggar, itu sedang berjalan gitu. Jadi ada dampaknya sih. Itu yang pertama, jadi ada tindakan tegas disiplin dari partai. Nah, terkait dengan apakah partai sudah menyuarakan suara rakyat, mungkin yang saya perlu, kalau dari perspektif saya ya, rakyat kan ada banyak macam-macamnya. Sama aja, misalnya kita bicara pemerintah pusat, ada yang pro Pak Jokowi, ada yang nggak suka juga. Jadi kalau ada partai yang mendukung pemerintah, itu menyuarakan rakyat, iya juga. Ada yang tidak mendukung pemerintah, menyuarakan rakyat, iya juga. Karena rakyat kita cukup beragam. Dan juga banyak rakyat yang nggak terlalu peduli politik juga. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menyuarakan suara rakyat, saya rasa pertanyaannya kurang tepat. Harusnya kita tuh bukan cuma sekedar menyuarakan suara konstituen, tapi menyuarakan apa makna dan tujuan dari konstitusi, bukan cuma konstituen. Contoh, kita kalau bicara korupsi, kita kalau bicara soal keadilan sosial, itu bukan soal suara rakyat lagi. Konstitusi kita mengharuskan, undang-undang kita mengharuskan juga, bahwa kita harus memiliki pemerintahan yang bersih. Bahwa kita juga harusnya menjalankan sila-sila Pancasila untuk meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan sila-sila konstitusi kita. Pancasila dan Undang-Undang Dasar, baik di pembukaan ataupun dari pasal-pasalnya. Jadi yang kita harusnya kedepankan bukan cuma apakah partai itu mendengarkan suara konstituen, karena seringkali konstituen juga, jujur aja, masyarakat banyak yang nggak terlalu peduli politik. Yang peduli politik seberapa banyak sih, berapa persen sih? Buktinya apa? Buktinya ada orang korupsi, kepilih lagi. Atau dia mungkin korupsi udah ketangkep, tapi keluarganya maju, kepilih juga gitu. Jadi masyarakat mungkin nggak terlalu memiliki standar yang cukup tinggi terkait dengan preferensi politik. Tapi kita sebagai partai politik dan sebagai politisi juga, yang kita perlu junjung bukan hanya suara konstituen, tapi pasal-pasal dan makna dari konstitusi itu sendiri. Nah, apakah kita sudah memaknai dasar-dasar dari negara ini didirikan, dan juga tujuan dari undang-undang yang ada, termasuk undang-undang soal pemberantasan korupsi. Jadi saya rasa ya kembali lagi ke itu, kita nih harus taat kepada konstitusi, bukan hanya taat kepada konstituen saja. Tentu rakyat ada kesempatan untuk menyampaikan suara dalam pemilu dan juga dalam masa reses, di sosial media, atau melalui aksi-aksi ekstra parlementer bisa juga seperti itu. Tapi seberapa sering suara rakyat bisa mengubah hasil yang di parlemen? Nggak gitu banyak juga gitu. Saya berharap partisipasi masyarakat bukan cuma bersuara, tapi menjadi bagian dari politik. Kalau teman-teman ada misalkan nih Bro Fakhrul yang aktif di BEM, merasa suaranya tidak didengarkan hingga harus turun ke jalan, kalau saya sarankan lebih baik besok nyalek juga sekalian, biar suarakan langsung di dalam gedung DPRD. Saya lihat bedanya misalkan ada anggota DPD kami, William Aditya Sarana di DKI Jakarta. Dia itu menuntut ke Mahkamah Agung pasal-pasal perda yang tidak sesuai dengan
undang-undang ya, dan akhirnya menang. Jadi ada juga jalur ekstra parlementer melalui yudisial, lawsuit kira-kira gitu. Kalau di Amerika kan banyak tuh. Tapi di sistem kita mungkin belum terlalu banyak mahasiswa yang terdorong ke arah sana. Tapi lebih dari itu, akhirnya seorang William ini mahasiswa, dia memutuskan nyalek dan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta termuda, usia 23 tahun waktu dilantik, statusnya masih mahasiswa. Wisudanya itu 1 minggu setelah pelantikan. Dan kemudian William inilah yang membongkar ya anggaran seperti lem Aibon itu. Artinya apa? Harus bisa merebut mic di dalam gedung parlemen. Itu baru kita bisa membuat perubahan. Jadi saran saya juga kepada teman-teman yang merasa suaranya belum didengarkan, kita nggak bisa sekedar berharap 5 tahun coba pilih lagi calon yang lain, 5 tahun pilih lagi partai yang lain. Teman-teman juga di sini khususnya bagi teman-teman yang masih muda ya, punya semangat, punya idealisme, ada saatnya juga teman-teman harus mengambil keputusan masuk ke dalam. Dan ini saya juga sangat hormat dan respect kepada teman-teman. Ada banyak anggota DPRD di sini. Ada Bro Rizky Aljupri juga. Saya ingat 2019 pernah juga satu panggung juga ada acara diskusi bersama beliau. Jadi di sini ada Bu Retno, Pak Ginda, dan lain-lain adalah orang-orang yang memutuskan masuk ke dalam sistem dengan segala risikonya. Jadi kita tidak cukup hanya sekedar menyuarakan dari luar, tapi suara rakyat itu, suara konstitusi itu juga, konstitusi itu yang harus kita junjung tinggi, kita harus masuk ke dalam sistem. Dari saya itu dulu, terima kasih. Oke, baik Bang Mikael. Tadi Pak Ginda sempat terputus. Pak Ginda, apakah sudah bagus sinyalnya, Pak? Tes, sekarang udah bagus? Sudah, baik Pak. Tadi boleh dijawab dulu Pak. Sebagai partai penguasa yang paling banyak di DPR, di pusat, ini bagaimana? Sebagai pembuat kebijakan yang mungkin sering dikritik oleh masyarakat, tetapi kata masyarakat ketika dikritik katanya dibungkam, tidak mewakili suara rakyat, dan mungkin ada hal lain yang mungkin yang kurang dari partai PDI sendiri. Ini bagaimana Pak? Sudah mewakili suara rakyat untuk dari PDI sendiri Pak Ginda? Ya sama yang disampaikan Bu Michael ya, jadi ya seharusnya kita mewakili semua suara rakyat ya. Masalah ada yang belum, ya ayo. Saya selalu menyampaikan, mari kita samakan frekuensi kita lah, ya loh, dalam melihat sesuatu. Dan saya berkeyakinan bahwa politik itu akan ideal kalau semua terlibat. Makanya saya selalu menyampaikan, silakanlah terlibat anak-anak muda, mahasiswa, khusus di Kota Solo saya sampaikan, udahlah kalau mau datang aja. Pakai surat nggak usah, telepon aja, datang, WA, DM, silakanlah kita cobalah usaha-usaha bagaimana kita bisa berkomunikasi lebih baik. Karena saya selalu menyampaikan keputusan publik itu terjadi di ruang politik. Ya, jadi ayolah kita suarakan. Saya sepakatlah, rebut mic-nya, datanglah. Saya sebelum pandemi 5 kali ada demo di kota saya, 5 kali saya temuin semua loh. Ada yang bisa kita temui baik-baik, ada yang tahu-tahu sudah rusuh duluan. Ya kita mencobalah, ayolah kita ngobrol, kita permasalahkan. Kalau memang ini bisa kita atasi di tingkat kota, ya kita atasi di tingkat kota. Tapi memang ketika kita bicara tentang Omnibus Law, ya toh yang keputusannya ada di pusat, ya kita sampaikan. Ini kita bawa dulu saran dan masukannya, nanti akan kita sampaikan ke teman-teman anggota dewan yang lainnya. Tapi ya memang, saya akui citra politik ini memang masyarakat memang lebih suka melihat negatifnya ya daripada positifnya. Jadi memang hasil-hasil yang telah kita hasilkan sebenarnya yang menurut saya sudah ada yang bagus, tidak terlihat dan selalu tertutupi oleh hal yang buruk. Makanya forum-forum seperti inilah yang saya harapkan bisa menyamakan pandangan, bisa menyamakan frekuensi. Ayolah, apa sih masalah yang harus kita hadapi? Apa sih yang kita dianggap kurang tegas, kita dianggap kurang terbuka, kita dianggap tidak termewakili? Ayolah kita bangun bersama-sama dan saya rasa inilah saat yang paling tepat. Gitu Mas Haris yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Pak Ginda dan juga Mas Rizky. Mas Rizky, ini bagaimana dari PAN sendiri Mas Rizky? Kadang-kadang mendukung pemerintah, kadang-kadang di luar pemerintah, dan juga kemarin barusan Mbak Ika juga mengatakan bahwa ada salah satu pejabat dari politisi PAN meminta suatu hal yang mewah. Nah ini bagaimana Mas Rizky? Sudah yakinkah bahwa dari Partai PAN sendiri sudah mewakili suara rakyat atau masih ada kekurangan untuk Partai PAN sendiri, Mas Rizky? Ya, kedengaran ya Mas Haris ya suara saya? Ya, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Haris, semua teman-teman, ada Bro Michael, good to see you. Ada Bu Ike, Pak Ginda, Bu Retno, dan semua teman-teman. Terkait pertanyaannya, mungkin jawaban saya adalah tergantung ya, it depends. Siapa yang ditanyakan? Karena kalau kita melihat kondisi politik hari ini, kita lihatnya isu by isu.
Di dalam setiap isu itu pasti ada kelompok masyarakat yang sudah merasa terwakili, pasti ada kelompok masyarakat yang belum merasa terwakili. Itu sebuah keniscayaan. Tadi kalau misalnya Bro Fahrul memilah by isu, by undang-undang, ada undang-undang Minerba, ada undang-undang Omnibus Law, dan seterusnya, itu pasti ada yang setuju dan sudah merasa terwakili. Sebagai contoh, misalnya undang-undang Omnibus Law, kalau kawan-kawan saya dari teman-teman pengusaha misalnya, itu cenderung merasa terwakili dengan adanya undang-undang Omnibus Law. Tapi kalau kita tanya ke teman-teman dari sektor pekerja atau labor, buruh, itu banyak yang merasa tidak terwakili. Jadi itu pasti ada, selalu di setiap isu, di setiap pembahasan undang-undang, atau kalau kami di daerah, di setiap pembahasan raperda. Nah, tergantung bagaimana partai politik sebagai instrumen dalam dunia demokrasi hari ini bisa lebih sering menyerap aspirasi masyarakat, tidak hanya menjelang pemilu, tapi juga day to day, di setiap kesehariannya dalam menjalankan tugas kedewanan. Dan yang ingin saya highlight di hari ini adalah partai politik itu tidak hanya menjalankan tugasnya dengan mencalonkan anggota dewan, tapi kita juga bisa mengusung calon-calon terbaik dalam perhelatan pilkada dan juga pilpres. Jadi di situ kita kan sering banget menyoroti tingkah laku para anggota dewan di parlemen. Tapi kadang kita juga jarang menyoroti kinerja dan juga performance para kader-kader partai politik yang dicalonkan melalui jalur pilkada, apakah itu bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Demikian Mas Haris. Oke, baik Mas Rizky, dan ada Bapak Fuad. Bapak Fuad, dari Partai PKS sendiri, Pak Fuad, bagaimana? Sudah yakin bahwa sudah mewakili suara rakyat, dan kita tahu bahwa Partai PKS sendiri di zaman pemerintahan Pak SBY terjadi kasus korupsi juga. Tadi Mbak Ika juga mengatakan bahwa partai politik ada yang melakukan korupsi. Ini bagaimana Pak Fuad menanggapi terkait hal ini? Sudah kamu mewakili suara rakyat, Pak Fuad? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Haris ya sebagai penanggung jawab pelaksana, kemudian ada Bu Retno ya, Gerindra Yogyakarta, terus ada Mas Ginda, Bang Ginda ya, Surakarta. Saya sering ke kotanya Mas Ginda ini, pembangunannya luar biasa. PDIP bisa sampai 30 kursi ya, Bang Ginda ya, keren. Ya, salam, mudah-mudahan bisa ketemu nanti kalau di Solo. Ada Mas Rizky tadi, Ketua Fraksi PAN Kota Tegal, salam kenal ya. Ada Bung Michael, Ketua DPW PSI DKI Jakarta, salam kenal Bang ya. Ada Muhammad Taufan ada ya. Ada Mas Fahrul, anak muda, mudah-mudahan bisa bermain juga di arena berkompetisi karena dinamikanya luar biasa ya kalau di politik itu. Jadi kalau masuk di area pertandingan itu adrenalinnya cukup naik turun gitu ya Bang Ginda ya. Ya, ada Ibu Ike. Ibu Ike, salam kenal Ibu Ike ya. Dan siapa ini? Muhammad Taufan. Oke teman-teman sekalian, saya mewakili juga ya Partai Keadilan Sejahtera. Hari ini tagline kami berubah menjadi bersama melayani rakyat ya. Kami tidak ingin melayani sendiri, kami ingin kita sama-sama bagaimana bisa menjadi pelayan masyarakat. Kami mencoba memaksimalkan dua telinga untuk lebih banyak mendengar daripada berkomentar ya. Jadi kalau kami turun ke masyarakat, kami identifikasi kebutuhannya apa, kami rumuskan, kami berikan apa yang bisa. Ya minimal kemarin kami Idul Kurban bisa memberikan 1 juta paket kurban seluruh Indonesia. Kemudian 17 Agustus kemarin kami bisa memberikan 1,7 juta paket sembako untuk COVID di seluruh Indonesia. Dan ini perannya luar biasa dari DPP kami untuk menurunkan kebijakan bahwa semuanya sembako ya. Kemarin daging kurban kami potong di masing-masing DPC, DPD, DPW, kemudian kami list masyarakat terus kami berikan, dan mudah-mudahan ini adalah bentuk bahwa kami yang telah dipilih oleh rakyat, telah memegang amanah oleh rakyat,
kami mencoba untuk melayani rakyat. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari cara kami mewakili mereka karena kami ada di parlemen. Dan saya kira teman-teman sudah tahu kalau ya kami ini luar biasa, kami punya kader, kami punya anggota, kami punya simpatisan, dan saya kira mereka juga masyarakat, dan kami berusaha untuk menjadi wakil mereka. Adapun kasus-kasus itu saya kira ya sudahlah, itu menjadi pembelajaran. Kita akan mempelajari manajemen, memperbaiki manajemen partai dengan baik, dan kami mencoba untuk mengoptimalkan bagaimana bisa melayani, membersamai masyarakat, ya, dan kita bisa membangun daerah kita masing-masing sesuai dengan fungsi kita. Jadi kalau di Dewan itu, DPR itu, tugasnya 3, Pak, Mas Haris, ya. Dia legislasi, dia budgeting, ya, dia controlling. Jadi dia tidak sama seperti eksekutif, ya, eksekutor. Jadi kita hanya bisa mengakses mereka, memberi masukan, kita akan bahas bagaimana membuat regulasi yang baik, bagaimana kemudian membuat anggaran itu kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, dan mengontrol bagaimana kerja-kerja eksekutif, ya. Itu kalau di peran pileg. Kalau pilkada, pilpres, ya kami menyiapkan kader-kader atau tokoh-tokoh yang memang diinginkan oleh masyarakat. Saya kira seperti itu, Bang Haris, ya. Oke, baik Pak Fuad. Dan mungkin dari teman-teman peserta ada yang mau menanyakan langsung kepada 7 narasumber. Dan mohon maaf untuk Mas Taufan tidak bisa berkenan hadir karena ada keluarganya yang meninggal, turut berduka cita buat Mas Taufan. Dan buat teman-teman peserta, saya membuka 2 termin untuk peserta menanyakan langsung kepada 7 narasumber. Saya persilakan untuk membuka open mic. Kalau ada yang mau bertanya. Oke, izin baik, Mas sambil... Haris. Halo. Oke, ya Mas Rizky, bagaimana? Ya, sedikit menambahkan, tadi saya baru ingat ada pertanyaan Mas Haris yang belum saya jawab, ya. Soal Partai PAN itu ada di koalisi pemerintah, kadang di luar, begitu ya Mas Haris, ya? Saya baru catat tadi. Iya, benar Mas Rizky. Ya, izin menambahkan aja Mas Haris, kalau sekedar sharing, kita itu kan di Indonesia sekarang menganut sistem multipartai, ya kan? Nah, apa yang terjadi di pusat belum tentu sama dengan apa yang terjadi di daerah. Sebagai contoh, mungkin sekarang yang lagi ramai, partai tempat saya bernaung, Partai Amanat Nasional, di tingkat pusat bergabung dengan pemerintah. Tidak bersama PKS, tidak bersama Partai Demokrat misalnya. Tapi di daerah-daerah banyak juga kita yang bareng bersama PKS dan Partai Demokrat. Di sini ada Bro Michael misalnya. Di DKI sekarang kita lagi sangat berseberangan. Ya kan, kita lebih mendukung Pak Anies sebagai gubernur, PSI di luar pemerintahan di tingkat DKI. Tapi di Tangerang Selatan misalnya kita bareng-bareng kemarin, sama-sama mendukung calon yang sama. Jadi kalau misalnya dikotomi antara koalisi dan oposisi, mungkin saya rasa kurang tepat dengan sistem demokrasi yang kita anut sekarang ini. Tentu meskipun Partai Amanat Nasional bergabung dengan pemerintah di tingkat pusat, tapi fungsi controlling tadi seperti yang Pak Ahmad Fuad katakan, fungsi controlling itu tetap harus dijalankan melalui tentu fraksi yang kita miliki di DPR RI. Begitu Mas Haris, saya baru ingat tadi. Mas Rizky. Oke, baik Mas Rizky, dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya langsung kepada 7 narasumber? Oke, baik, sambil menunggu Mas Farul bisa menanggapi tadi pernyataan dari 5 narasumber yang berada di partai politik. Tadi ada yang mengatakan bahwa ayo dari Mas Farul ke depannya bisa masuk ke legislatif, dan juga ada juga yang mengatakan bahwa ayo kita sama-sama berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang ada di partai politik sendiri. Mungkin Mas Farul ada tanggapan yang sama atau mungkin tanggapan yang berbeda terkait tanggapan dari 5 partai ini, Mas Farul? Ya, makasih Mas Haris. Sebenarnya saya jadi agak beda sendiri nih di forum ini. Tapi poinnya begini, karena saya mahasiswa ilmu politik dan saya paham betul bahwa dalam negara demokrasi, fungsi partai politik itu adalah fungsi yang sangat strategis dan juga sangat mulia kalau bagi saya. Gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa
partai politik pasti seminim apapun sudah menyuarakan atau berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah, tapi dalam diskusi pada siang hari ini dan melihat realita partai politik di seluruh Indonesia yang terjadi mulai dari level nasional sampai lokal, saya rasa memang perlu ada pembenahan gitu. Karena kalau tidak, apa yang tadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sampaikan soal ketakutan masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat itu akan terus-menerus terjadi itu. Dan bagi saya ketika orang ingin dicerdaskan soal politik, ingin dibuat peduli terhadap politik, nah, kita harus menunjukkan juga bahwa politik ini adalah arena panggung yang baik untuk memperjuangkan kepentingan banyak orang gitu, bukan hanya segelintir orang saja. Nah, siapa yang bisa memberikan stigma baik tersebut? Ya, tentu saja partai-partai politik itu sendiri. Gitu. Nah, mungkin karena banyak partai politik yang melakukan korupsi, yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin, akhirnya muncul persepsi-persepsi di masyarakat. Nah, tapi saya rasa karena partai politik ini adalah skrup demokrasi yang sangat penting, maka dari itu harus sama-sama kita perbaiki. Baik dari Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam partai politik, maupun kita yang saat ini berada di luar untuk menjalankan fungsi kontrol sosial dari masyarakat. Begitu Mas Haris. Oke Mas Farul, terima kasih. Dan Mbak Ike, tadi sudah ditanggapin pernyataan Mbak Ike dan juga ada yang mengatakan bahwa akan diperbaiki ke depannya dari setiap partai. Seberapa yakin Mbak Ike melihat partai-partai memperbaiki diri di dalam membenah atau mungkin ke depannya bisa mewakili suara rakyat, Mbak Ike? Seberapa yakin Mbak Ike untuk melihat hal ini? Kalau dibilang seberapa yakin sih, saya harapannya ke depan ya optimis ya, bahwasanya lembaga ini bisa berubah gitu. Dan lembaga ini bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Sebenarnya solusinya begini sih, Haris, kalau saya melihat gitu kan. Suatu strategi bagaimana lembaga ini mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Ada strategi komunikasi politik, marketing politik yang harus dilakukan secara komprehensif dan efektif gitu kan. Pertama begini, kita melihat ada proactive political marketing. Ini artinya proaktif itu seperti apa? Berarti bagaimana menjalankan semua fungsi itu berdasarkan aspirasi atau keinginan rakyat, ya kan? Yang diserap melalui langkah-langkah secara proaktif, bukan reaktif. Nah, proaktif itu seperti apa? Jadi tidak hanya sekedar menampung, gitu kan? Aspirasi rakyat, tidak hanya menerima aspirasi rakyat, tapi juga dilakukan suatu langkah dapat memastikan bahwa suatu pengelolaan kekuasaan itu yang dilakukan bersama pemerintah itu dilakukan secara transparansi, akuntabel gitu kan, dan jauh dari praktek korupsi gitu Karis. Nah terus ketiga, aktor-aktor politik yang ada di dalam DPR itu juga gitu atau di partai politik juga mampu melakukan suatu transparansi secara politik sehingga dapat menunjukkan kinerja mereka gitu, prestasi mereka yang positif terhadap di mata konstituennya tadi atau pemilih. Itu pertanyaan apakah itu bisa dilakukan gitu loh dari masing-masing individual gitu untuk menjadi suatu agent of change dalam melakukan suatu perubahan. Itu saja yang perlu saya sorotin. Dan jadi harapannya ke depan kalau itu sudah dilakukan gitu kan, DPR itu tidak hanya dipandang sebagai hanya kelompok elit semata gitu, namun juga dipandang sebagai suatu lembaga yang kredibel, berpengaruh gitu kan, dan mendapatkan kepercayaan di mata masyarakat. Begitu, Karis. Oke, baik. Dari teman-teman peserta ada yang mau bertanya langsung? Saya persilakan untuk dua peserta. Bisa membuka open mic kalau ingin bertanya. Oke, mungkin masih belum ada. Mungkin saya ke Ibu Reno. Ibu Reno, ini bagaimana untuk memperbaiki sistem yang ada di partai sendiri? Karena kita tahu bahwa anggaran-anggaran yang digunakan oleh pejabat sangat banyak, apalagi APBD, APBN, ini sangat banyak, Ibu Retno. Dan bagaimana mensosialisasikan dana-dana ini kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui bahwa uang yang dipakai oleh para pejabat kita ini sesuai dengan keinginan rakyat, bukan keinginan kepentingan pribadi atau kepentingan partai. Ibu Reno. Maaf, belum tak buka. Baik, Haris, terima kasih. Jadi, kebetulan di DIY ini, saya langsung jawab aja ya, Haris. Jadi, kebetulan di DIY ini, kalau untuk masalah anggaran,
mitra Komisi A yang pimpinannya adalah saya ini ada di mitra pemerintahan dan TNI Polri. Kemudian bagaimana kita menjalin komunikasi pada OPD ini pada eksekutif ini sebenarnya juga tidaklah mudah. Tetapi kita harus bagaimana kita bisa bersinergi, bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Artinya kalau kita melihat mungkin ada di provinsi lain, untuk anggaran saja perubahan maupun 2022 itu sampai ada yang adu jotos kan gitu. Nah di DIY ini kita melakukan seperti yang Mbak Ike tadi sampaikan bahwa dengan komunikasi politik. Jadi kebetulan di DIY juga ada selain APBD ada dana keistimewaan. Di situ ada 1,3 triliun ya, di mana kita juga mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat bahwa selain APBD kita ini yang di DIY ini sangatlah kecil gitu kan. Jadi tidak sebanding dengan apa yang ada di mungkin di Jawa Tengah atau di DKI dan seterusnya. Nah, dari situ kita selalu mengefloat seluruh anggaran, apalagi sekarang di era pandemi seperti ini, kita lebih banyak kepada itu diperuntukkan untuk masyarakat. Contoh seperti untuk vaksinasi. Kemudian untuk kayak kemarin ya shelter dan kemudian oksigen dan seterusnya itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yang kemarin disampaikan yang diberikan itu adalah uang daripada APBD. Contoh, selain APBD juga diberikan juga melalui dana keistimewaan per kelurahan itu 50 juta. Dan itu sudah ada 400 sekian kelurahan yang sudah menerima itu. Untuk keperluannya adalah percepatan memutus mata rantai COVID, ya kan? Jadi kami selalu memberikan, apalagi kami ya dari Komisi A, kalau untuk dana keistimewaan adalah kita tidak ikut campur, ya kan? Karena itu adalah kewenangan daripada gubernur sendiri. Tetapi kita memberi masukan kepada eksekutif, kepada gubernur, gitu kan? Bahwa ini diperuntukkan untuk masyarakat dulu, apalagi kemarin ada PPKM darurat. Dan sekarang pun masih ada PPKM yang terus diperpanjang, sehingga suara kami didengar. Akhirnya perkelurahan mendapat 50 juta dari dana keistimewaan itu tersendiri. Dan yang lainnya nanti melalui UMKM dan koperasi untuk peningkatan ekonomi maupun sosial. Jadi itu saya flurkan kepada masyarakat dan itu saya juga sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi di tempat kami, setiap kami rapat di komisi, kita langsung di kominfonya atau di sistemnya kami, di IT kami, langsung bisa naik ke IG, di sosmed dan seterusnya, bisa mengikuti. Jadi masyarakat bisa mengikuti, ya kan, jalannya bagaimana kita kepada pemerintahan, pada eksekutif, pada OPD, untuk mengefloat anggaran ini yang peruntukannya adalah semuanya untuk masyarakat. Kami mendengar, ya kan, bukan hanya mendengar, tetapi kami ingin mencoba terus merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tidak mudah, ya. Karena komunikasi dengan OPD itu juga butuh energi, kan? Padahal kita sampai malam juga. Nah, energi yang seperti ini kita selalu menurunkan ego sektoral. Bagaimana kita bisa diterima, kemudian pun pula sebaliknya bagaimana eksekutif apabila menyampaikan juga bisa diterima oleh kita. Sehingga ketemulah titik temu di situ, yaitu komunikasi politik yang baik. Nah, akhirnya itu semua kemarin untuk perubahan sudah diputuskan dan juga selanjutnya nanti tanggal 17 untuk KUA 2022 sudah langsung bisa diputuskan. Insya Allah semuanya kita mengacu kepada masyarakat. Insya Allah juga partai kami, ya kan, kalau tadi bagaimana caranya kita bisa kepada masyarakat gitu kan, mendengar. Kita bukan hanya saja mendengar, tapi kita mencoba untuk terus merealisasikan. Terus kita, ini loh realnya wujudnya gitu loh. Saya terutama yang ada di Partai Gerindra tidak mau hanya omong doang gitu. Tetapi saya datang ke konstituen itu sudah ada hasilnya, gitu kan. Contohnya mungkin kalau di tempat kami ada pokok-pokok pikiran yang tadi saya sampaikan. Di mana kita reses, kita menyerap aspirasi mereka. Bukan hanya cuma diserap, tetapi langsung kita bisa dituangkan kepada pokok-pokok pikiran itu sehingga realisasinya seperti padat karya, peningkatan UMKM, ya kan, ekonomi dan seterusnya, gitu kan. Itu terrealisasi di tahun 2021. Gitu, Bless.
Oke, baik Ibu Reno dan Bapak Ginda, ini bagaimana manajemen partai yang harus diperbaiki dari setiap partai? Apalagi kita tahu bahwa dari Partai PDI, ketua partainya dari Ibu dan juga dilanjutkan oleh anak. Ini bagaimana merubah sistem-sistem yang ada seperti ini supaya memberikan wadah atau mungkin kesempatan bagi anak-anak muda bisa tergabung di dalam partai politik dan bisa menjadi ketua partai. Apalagi masyarakat membutuhkan orang-orang baru di partai politik, bukan saja hanya orang-orang itu saja yang tampil, tetapi ada orang-orang baru yang bisa merubah negara ini, Pak Ginda. Bagaimana merubah manajemen partainya, Pak Ginda? Oke, terima kasih. Jadi, ya itu. Menurut saya kalau semua mau terlibat di dalamnya, ya anak-anak muda, mahasiswa, ya nantinya mau berani tampil. Tadi saya dengar dari PSI umur 23 tahun aja sudah jadi anggota dewan, belum diwisuda malahan, ya Jadi saya berharap hal-hal seperti itu bisa terjadi. Apakah memungkinkan? Saya rasa ini saat yang paling tepat untuk dimungkinkan, karena kita tahu betul tahun-tahun ini adalah tahun-tahun di mana bonus demografi dimiliki oleh anak-anak muda. Jadi saya sampaikan selalu, silakan, ayolah tampil, bersuara, ya Saya selalu mencoba, ini persoalan pandemi ini memang agak sulit ya kita bertemu ya, jadi kita hanya bisa melakukan online. Tetapi sebelum pandemi saya bisa menyampaikan, saya selalu datang ke kafe, kita ngobrol dengan mahasiswa, kita ngobrol dengan komunitas-komunitas anak muda, kita sampaikan apa sih persoalan yang ada di kota ini misalnya. Saya bisa sampaikan salah satu alasan saya masuk ke dunia politik adalah saya sebelumnya adalah wira swasta yang bekerja di bidang event organizer, di mana kita sering menghadirkan event-event musik. Kota Solo waktu itu adalah salah satu kota yang pajak tontonannya sampai 25%. Ya, menurut kami itu nggak layak, terlalu tinggi. Ya, alasannya kita mau meningkatkan PAD, tetapi saya mengatakan lebih baik pajaknya lebih kecil, tapi yang bikin event banyak. Ya, daripada eventnya sedikit tapi pajaknya juga belum tentu dibayar. Saya masuk jadi anggota DPRD, kemudian kita bahas dan sekarang alhamdulillah sudah 15%. Sayangnya kota-kota di sekeliling kita seperti Jogja pun malah sudah 10%, ya Tapi ini saya sampaikan butuh komunikasi, ayo kita buktikan, ya jangan antipati dengan misalnya, wah ini di tempat kami katanya ibu ketua umum sekarang gantian anaknya, loh. Sistemnya memang masih dimungkinkan dan masih dibolehkan, ya Ya kalau memang mau dirubah ya ayo kita rubah lah, ya Tapi selama politik dan aturan regulasinya masih ada seperti itu, saya rasa apapun bisa terjadi. Tugas kita sekarang adalah memastikan bagaimana politik itu betul-betul ideal, bagaimana politik itu betul-betul bisa mewakili rakyat, bagaimana politik itu betul-betul bisa sesuai konstitusi. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Haris. Terima kasih. Oke, baik Mbak Ginda dan juga Mas Rizky. Ini bagaimana dari partai politik sendiri memperbaiki etika yang mungkin kita tahu bahwa sering ada kegaduhan, memperebutkan kekuasaan, dan juga memperebutkan kebijakan-kebijakan yang mungkin kita tahu muncul di media sosial yang mungkin mempunyai polemik di antara internal partai atau mungkin internal DPRD. Ini bagaimana memperbaiki etika yang mungkin menjadi contoh buruk terhadap masyarakat kita, Pak Mas Rizky. Karena kita tahu bahwa seorang pejabat harus mempunyai etika yang baik kepada masyarakat supaya masyarakat bisa melihat bahwa partai politik dan juga orang-orang yang ada di dalamnya itu bisa menjadi lebih baik lagi, Mas Rizky. Bagaimana caranya, Mas Rizky? Ya, terima kasih Mas Haris. Kalau di Partai Amanat Nasional, kami selalu menjunjung tinggi ADART. Jadi itulah yang menjadi konstitusi kami dalam berpartai. Sebagai contoh, misalnya, kemarin beberapa minggu yang lalu sempat ramai ada penggerebekan beberapa anggota DPRD di Kabupaten Labura ya, Sumatera Utara, di mana kita akui bahwa salah satu anggota yang tertangkap itu adalah dari partai kami, Partai Amanat Nasional, dan tidak menunggu waktu yang lama ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, langsung oknum anggota dewan tersebut dipecat dari Partai Amanat Nasional. Tentu harus disesuaikan dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Misalnya contoh, kalau misalnya pelanggaran dalam hal etika yang belum masuk ke ranah hukum, mungkin bisa dengan teguran keras. Ataupun tadi misalnya seperti Bro Michael bilang, kalau yang bersangkutan anggota dewan digeser atau dimutasi dari komisi yang ada sekarang. Tapi kalau misalnya sudah sampai masuk ke ranah hukum, tidak ada ampun ibaratnya, langsung kita berikan sanksi pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua,
memang mengatur partai politik ini tidak mudah. Sebagai contoh di Partai Amanat Nasional, saat ini kita memiliki lebih dari 1.500 anggota dewan dari Sabang sampai Merauke. Ada 1-2 yang tertangkap sedang karaoke saat PPKM, atau misalnya kemarin ada yang sempat ramai minta fasilitas khusus yang seperti kata Mas Haris ya. Ya itu memang tidak mudah untuk mengatur itu semua, tapi tentu arahan Ketua Umum kami Bapak Zulkifli Hasan terutama dalam masa pandemi ini jaga akhlak dan juga kedepankan etika. Jadi sebagai contoh, Ketua Umum memberikan arahan dan juga instruksi untuk seluruh anggota Dewan, baik yang di tingkat pusat DPR RI maupun di daerah, untuk tidak melakukan perjalanan kunjungan ke luar negeri selama pandemi. Itu sebagai satu contoh kecil bagaimana kita bisa memperlihatkan atau memberikan suri tauladan kepada masyarakat di tengah pandemi ini, kita tidak berpergian ke luar negeri terlebih dahulu sampai kondisinya membaik. Itu kira-kira Mas Haris. Halo? Baik, Mas Rizky. Kembali ke Bang Mikael. Ini Bang Mikael, saya akuin PSI sangat baik di dalam manajemen partai dan melibatkan banyak anak muda untuk tergabung di dalam partai politik. Tetapi ini bagaimana cara mempertahankannya? Karena kita tahu bahwa partai kadang-kadang bisa berubah dan juga orang-orang di dalam partai juga bisa berubah. Ini bagaimana cara mempertahankan sistem yang mungkin sudah baik dan juga ke depannya bagaimana memunculkan orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya untuk memperhatikan atau mungkin mendengarkan suara masyarakat. Bagaimana Bang Mikael? Ya, terima kasih pertanyaannya, Bro Haris. Jadi di PSI Jakarta itu satu program unggulan kita adalah program magang sebenarnya. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi kita ini setiap saat selalu ada 20 lebih staf magang. Ya misalkan contoh hari Senin, lusa, kita buka angkatan baru, mereka akan mulai magang hari Senin, itu 25 orang, dan kebanyakan dari mereka mahasiswa. Memang kebanyakan mahasiswa DKI Jakarta, ada yang mungkin kuliahnya dari UI, ada yang dari UNTAR, dari UKI, dan seterusnya gitu. Jadi memang karena kita PSI Jakarta ya. Dan di program magang tersebut, saya selalu buka akses rapat-rapat. Jadi staf magang kita 25-nya, kebetulan kan sekarang meetingnya Zoom ya, soalnya masih online. Rapat fraksi, rapat DPW, dan rapat koordinasi itu mereka ikut. Kita di PSI Jakarta ada satu budaya, setiap hari Kamis jam 9 pagi itu rapat koordinasi DPW dengan fraksi dengan pimpinan DPD satu DKI Jakarta. Jadi saya wajibkan 8 anggota DPD kami hadir, DPD provinsi, pengurus DPW ada semua, ketua dan sekretaris DPD se-DKI Jakarta juga hadir, dengan ada tim humas, ada tim ahli, semuanya lengkap, dan juga ada 20 staf magang. Semua keputusan-keputusan bisa rapat diambil di dalam rapat koordinasi tersebut, dan staf magang bisa dengerin. Dan ada bagusnya ada staf magang di sana mahasiswa-mahasiswa. Jadi kita pun dalam rapat, kita bicara soal kebijakan DKI, kita putuskan di setiap rapat koordinasi itu, minggu ini, 1 minggu ke depan, rilis apa yang kita mau naikin, isu apa yang PSI Jakarta mau kejar, apa strategi kita soal interpelasi. Strategi interpelasi kita aja, staf magang pada tahu. Tapi mereka kita ikat dengan non-disclosure agreement sebelum mereka mulai magang. Dan menurut saya sih ini satu transparansi ya yang sangat penting di partai kami. Jadi orang-orang yang kita mulai kader dari sekarang, kita nggak ngeliat mereka anggota PSI atau enggak, kita buka program magang, Anda anggota PSI atau enggak, bahkan ada anggota PKS magang di PSI Jakarta. Pak Ahmad ada, Pak Fuad ada, dia sebelumnya magang di sama Pak Mardani Alisera. Kemudian mau coba magang di PSI Jakarta, kami nggak apa-apa, kami terbuka. Jadi hubungan kami ya kita bicara untuk regenerasi anak muda gitu. Magang di kantor kami, tapi kami pastikan bahwa oke, ada komitmen bahwa apa yang kalian dengar di dalam rapat-rapat ini, kita bukan ada sembunyi-sembunyi bagaimana, tapi karena ini strategi partai, kita minta komitmennya selama program magang itu untuk tidak menceritakan keluar. Nah, tapi dengan adanya mahasiswa gabung di dalam rapat-rapat kami, rapat-rapat penting, kita selalu diingatkan bahwa kita harus konsisten. Karena apa yang mereka saksikan di dalam ini kan mereka akan tahu, oh ternyata gini ya PSI Jakarta ya, kalau ngomongin perencanaan APBD, caranya begini dan seterusnya gitu ya, kita kan nggak mungkin macam-macam. Jadi salah satu cara paling baik untuk menjaga kita bisa konsisten adalah dengan kita buka pintu terang-terang, buka jendela terang-terang biar orang banyak bisa lihat. Itu kuncinya menurut saya supaya kita bisa konsisten, kita transparansikan aja. Jadi bahkan ada staf-staf magang nih, mahasiswa-mahasiswa mau buka lihat dalamnya PSI Jakarta, isi perutnya seperti apa, agenda rapatnya seperti apa, notulensi rapatnya seperti apa, siapa ngomong apa di dalam rapat mereka dengar. Itu menjamin bahwa kita ini akan konsisten. Karena kalau kita sampai udah mulai nggak konsisten, mereka pasti akan ngomong keluar.
Dan itu bagian dari generasi kita juga menyiapkan politisi-politisi muda dengan mereka menyaksikan langsung bagaimana partai kita berjalan di DKI Jakarta. Oke, baik Bang Mikael dan juga Pak Fuad. Ini Pak Fuad bagaimana untuk memperbaiki komunikasi politik kepada masyarakat? Karena kita tahu bahwa tadi sudah ada yang mengatakan bahwa kurangnya komunikasi antara partai politik dengan masyarakat, dan juga ini bagaimana PKS di dalam memperbaiki hal ini ke depannya? Karena kita tahu bahwa komunikasi politik sangat penting supaya hubungan antara partai politik dengan masyarakat ini sangat bisa lebih baik ke depannya. Ini bagaimana Pak Fuad untuk memperbaiki komunikasi? Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya. Jadi kami di PKS ini, sebagaimana teman-teman tahu semuanya, bahwa kita sudah mengganti logo kami dari putih, hitam, kuning, sekarang menjadi orange partai, ya. Mbak Bung Mikel ya, orange. Jadi kita pakai orange, kemudian kita punya tagline bersama melayani rakyat, kemudian kita mencoba untuk mendatangi masyarakat. Kita akan komunikasi langsung di masyarakat. Kita akan mendengarkan langsung di masyarakat, sehingga persepsi-persepsi mereka tentang partai politik, persepsi-persepsi mereka tentang politik, kemudian bisa kita klarifikasi langsung di lapangan. Oh, saya kira tuh politik begini Pak. Ternyata ada juga anggota dewan yang mau turun ke bawah, mendengarkan mereka, meluangkan waktu untuk mendengar, cukup mendengarkan saja. Kita ngopi, terus kita dengarkan apa keluhan mereka, kita coba olah datanya, kita sampaikan ke pemerintah bahwa mereka anak-anak muda perlu diwadahi, bahwa ada orang tua yang perlu diperhatikan, kemudian ada orang yang kena pandemi perlu diperhatikan. Akhirnya kami menyuarakan itu. Nah, komunikasi kami langsung kepada mereka, ke masyarakat, kami turun langsung ke bawah, sehingga komunikasi ini langsung dari partai kepada masyarakat, dan kami mengoptimalkan media-media sosial untuk berkomunikasi. Ya, kalau saya, Mas Haris sudah tahu ya, Mas Fuad official, di situ ada beberapa kegiatan saya, dan ini adalah bagian saya lakukan karena ya ini adalah pembinaan dari partai, bahwa kami di Dewan harus melek dengan media dan harus bisa mengoptimalkan media sebagai cara kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan konstituen, dan berkomunikasi dengan seluruh golongan kelompok yang ada di masyarakat. Dan kami siap dipanggil kapan saja, on call, standby untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau hari itu kami tidak bisa, kami akan mencari waktu bisa, dan kita akan menyelesaikan langsung to the point. Ya. Jadi kita tidak mau bertele-tele hari ini. Yuk punya masalah ini, jalannya belum diperbaiki, masalahnya, oh ternyata fasumnya belum diserahkan ke Pemkot. Oke, kita akan bantu kawal, ya kan? Kemudian kemarin di pandemi luar biasa ya, banyak kematian, ya kami bantu dengan mereka. Oh ternyata PKS ini juga mau membantu mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke mana, ke makam dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau memang ada kami menerima seluruh masukan dari masyarakat, dan insya Allah kami akan setiap saat memperbaiki bagaimana manajemen partai kami itu real bisa menjadi pelayan rakyat, seperti itu Mas Haris. Oke, baik. Dari teman-teman peserta masih diberikan kesempatan untuk menanyakan langsung atau melalui kolom komentar. Adakah yang mau bertanya langsung terhadap 7 narasumber kepada 7 narasumber? Oke, ini juga barusan ada pertanyaan. Oke, kita baca dulu sebentar. Ada dari... Bentar. Untuk Pak Fuad ini, Pak Fuad nanti bisa dijawab pertanyaan dari salah satu peserta. Oke, Mas Wasiman, apakah ingin bertanya langsung Mas Wasiman? Oke, mungkin saya bacakan dulu yang ada di kolom komentar kepada Abang Ahmad Fuad Rahman. Halo. Bagaimana dari kader PKS? Oh, ya. Ya, silakan.
Mas Wasiman? Ya begini Pak. Gimana cara langkah-langkah partai politik untuk mencerdaskan rakyat dalam berpolitik agar para keluarga koruptor tidak bisa terpilih lagi menjadi anggota dewan ataupun bupati ataupun gubernur dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baik Mas Wasiman, pertanyaan yang sangat menarik. Saya persilakan dulu untuk Bapak Ginda. Ini bagaimana Bapak Ginda? Pertanyaannya bisa dijawab langsung Pak Ginda. Mohon maaf Pak, suaranya di unmute. Mohon maaf Pak, suaranya di unmute Pak. Udah masuk? Oke, masuk. Boleh dijawab Pak tadi pertanyaan. Ya, jadi kalau pertanyaannya supaya bagaimana keluarga koruptor itu tidak bisa mencalonkan lagi sebagai anggota DPR, wali kota atau apalah. Ya, yang pertama ya kita harus ubah regulasinya lah, ya teman. Apakah kita mampu mengubah regulasinya? Ya, ayo kita terlibat di dalamnya, ya teman. Ayo kita jadikan wacana, ayo kita diskusikan, ya teman. Apakah keluarganya yang koruptor, anggota keluarganya tidak boleh mencalonkan, ya teman. Ayo kita atur. Ya, inilah fungsinya kita berpolitik, ini fungsinya kita berdiskusi. Dan memang saya harus akui pendidikan politik ini kan memang agak sulit juga ya menurut saya ya. Saya bisa lihat ketika di tempat kami ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, anak-anak SMA sudah punya hak suara, tapi ketika saya tanya mereka juga nggak tahu mau nyoblos siapa, gitu adalah sama sekali. Ketika kita mau masuk ke kampus, kampus juga selalu menyampaikan kampus adalah tempat yang tidak untuk berpolitik. Padahal menurut saya kampus justru adalah salah satu tempat di mana kita bisa berdiskusi yang lebih akal sehat ya loh. Kita mau berdiskusi tentang ekonomi ya kita datangilah mahasiswa-mahasiswa dosen-dosen ekonomi. Kita mau berdiskusi tentang hukum ya kita mainkan di fakultas hukum dan sebagainya ya. Sehingga saya selalu mengatakan ayolah kita belajar politik, diskusi politik, kita samakan frekuensi kita buka jalur komunikasi dan apapun yang keputusan diambil dalam politik itu bisa menjadi regulasi dan apa yang diinginkan Pak Wasiman mungkin saja bisa kita lakukan. Demikian yang pendapat saya, Mas Haris. Oke, ada lagi dari teman-teman peserta yang ingin menanyakan langsung? Oke, sambil menunggu yang lain juga, boleh Bang Mikael menjawab, ini bagaimana supaya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, tidak memunculkan orang-orang yang pernah menjadi korupsi, terpidana korupsi maksudnya, tidak gabung terhadap calon-calon mungkin di gubernur, di wali kota, ini bagaimana Bang Mikael? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kalau menurut saya tanggung jawab itu sebenarnya bukan di masyarakat, tapi di partai politik. Karena politisi-politisi itu kan bisa maju menjadi seorang calon ya lewat jalur partai politik. Kecuali mungkin kepala daerah dia bisa maju independen ya. Tapi kalau dia misalkan maju lewat jalur partai atau dia jadi anggota menjadi caleg DPR RI atau DPRD provinsi kota kabupaten, itu kan partai yang kasih tiket. Nah dalam hal ini berarti partai itu harus memiliki mekanisme untuk menyaring caleg-caleg, bacalek-bacalek itu dengan baik sehingga kalau ada seorang mantan narapidana korupsi atau mungkin bahkan nggak harus sudah terpidana ya, tapi sudah banyak informasi beredar bahwa dia ini terlibat kasus korupsi, itu sebaiknya partai politik memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak kepada si orang yang mendaftarkan sebagai calon. Jadi saya rasa tanggung jawab itu bukan di masyarakat, harusnya di partai. Kita ini kualitas pejabat publik kita tergantung oleh partai politik. Karena semua orang menjadi pejabat melalui jalur partai politik. Kalau partai politik kita tidak tegas dan tidak bisa menyiapkan sistem mekanisme seleksi caleg yang baik, sudah pasti nanti hasilnya produk-produk yang kurang baik gitu. Ibaratnya partai politik itu seperti pabrik. Nah, kalau partai politik sebagai pabrik ini kita kasarnya nih barangnya kurang baik yang masuk, inputnya jelek, outputnya udah pasti juga jelek nanti kualitasnya. Tapi kalau inputnya baik, diolah di dalam pabrik, keluar produknya juga pasti akan baik. Nah, soal keluarga mantan koruptor, saya sebenarnya merasa saya percaya dengan hak asasi manusia. Artinya kalau misalkan ada seseorang mungkin ayahnya koruptor, itu bukan berarti anaknya koruptor. Jadi kalau anaknya mau misalkan maju menjadi seorang calon, saya sih harapan saya adalah ya setiap orang punya
kesempatan untuk membuktikan dirinya sendiri. Jangan sampai seorang anak itu dihakimi oleh kesalahan dari ayahnya atau ibunya. Jadi menurut saya dalam hal ini, ya tapi tentu silakan masyarakat menilai apakah dia ini berbeda dari orang tuanya atau enggak. Jangan-jangan dia ikut budaya korupsinya turun-temurun gitu kan, itu bisa saja terjadi, bukannya nggak mungkin. Tapi kalau memang anaknya baik dan dia sudah membuktikan diri di tengah masyarakat, kemudian dia mau nyalon, menurut saya sih seharusnya boleh-boleh saja. Biar masyarakat menilai, tapi dia memang akan punya tanggung jawab, beban yang lebih aja. Dia harus menjelaskan kepada publik bahwa saya memang datang dari keluarga koruptor, tapi saya justru ingin memperbaiki semua itu, mohon maaf, tapi saya ingin bekerja untuk masyarakat, dan saya akan buktikan. Saya rasa kalau dalam hal itu sebenarnya kita harusnya kasih kesempatan juga, kalau memang ada yang seperti itu, gitu. Dan memang dia bisa membuktikan bahwa dia ini punya cara kerja yang baik dan integritas yang bersih juga. Baik, Bang Mikael. Dan mungkin Mas Parul bisa menanggapi, Mas Parul, tadi pertanyaan dari Mas Wasiman yang mengatakan bagaimana cara partai politik memberikan politik yang baik kepada masyarakat, tidak hanya menampilkan orang-orang yang mungkin menjadi mantan narapidana korupsi yang menjadi gubernur, dan calon wali kota. Ini bagaimana Mas Parul menjawab hal ini, Mas Parul? Ya, yang pertama bagi saya ketika sudah terlihat jelas maka perlu ada kesadaran dari masyarakat. Nah, ketika partai politik tidak bisa melakukan proses filterisasi calon-calonnya, masih mencalonkan ex-napi korupsi atau mungkin orang yang tersangkut kasus korupsi, disebut-sebut dalam kasus korupsi, masuk ke dalam caleg-calegnya, nah, maka disitulah perlu kecerdasan, perlu kesadaran dari masyarakat untuk tidak memilihnya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Mikael tadi. Jadi memang perlu partai politik ini kan ketika kader-kadernya terpilih, maka dia akan menjadi pejabat-pejabat publik, menjadi elit. Gitu. Dan menjadi pejabat publik, tanggung jawab utamanya itu adalah memberikan keteladanan publik. Gitu. Nah, jadi apabila seorang koruptor, napi koruptor terpilih menjadi anggota dewan atau mungkin duduk di kursi-kursi pemerintahan, nah, maka bagaimana pertanyaannya bisa memberikan keteladanan kepada publik. Gitu. Jadi bagi saya masyarakat harus cerdas, masyarakat harus punya kesadaran, dan juga partai politik tidak hanya mengedepankan ego kekuasaannya saja, gitu. Ego untuk menang saja, gitu. Tapi tadi ditunjukkanlah bagaimana berpolitik yang santun, yang beretika, nah, dan itu bisa dimulai dengan memilih calon-calon yang memang berintegritas, kredibel, dan lain sebagainya. Itu dari aku, Mas Haris. Oke, Mas Parul. Mbak Ika, boleh ditanggapi Mbak Ika? Pertanyaan dari Mas Wasiman, ini bagaimana untuk kedepannya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat kita? Oke, kembali saya menyorotin bagaimana masyarakat atau melihat bahwa politik itu atau partai politik itu atau lembaga seperti DPR itu mempunyai suatu citra yang positif gitu. Nah ini kembali lagi harus mindset mereka ini harus sebelum mereka mau melakukan atau menerima pendidikan politik yang baik, mereka harus tahu dulu, mereka nggak apa ya ibarat itu melihat politik itu kan selama ini kan mindsetnya kan buruk gitu kan, negatif gitu. Nah ini sebelum kita mendapatkan, masyarakat yang harus bisa mendapatkan suatu pendidikan politik yang baik, mereka juga harus merubah dulu mindset mereka, apa yang selama ini mereka pikirkan tentang politik itu tidak baik gitu. Saya melihat Bu Michael mengatakan melibatkan beberapa mahasiswa magang gitu kan, untuk terlibat langsung dalam aktivitas politik. Itu suatu respon yang positif ya, dengan adanya transparansi. Belum lagi juga Mas Ahmad Fuad tadi yang memberikan suatu atau aktivitas-aktivitas politik yang tentunya berkontribusi positif gitu kan. Nah ini masyarakat harus tahu dulu gitu loh. Karena kan persoalan-persoalan yang saya sampaikan tadi mengenai fenomena kasus korupsi gitu, yang memang sering diperbincangkan oleh masyarakat terhadap lembaga ini gitu kan.
Kalau kita lihat di periode yang lalu untuk kasus korupsi saja yang menjerat dari anggota Dewan di Senayan ataupun DPRD itu lebih dari 200 lebih. Bahkan lembaga ini bisa dinobatkan sebagai lembaga terkoruptor dibandingkan 13 lembaga lain. Kedua, permasalahan-permasalahan seperti ya fungsi legislasi yang tidak berjalan secara maksimal gitu kan. Mengapa gitu? Karena sebagian masyarakat ini kan masih memahami bahwa apa yang dilakukan oleh lembaga ini gitu kan, ya bagaimana mereka menciptakan suatu undang-undang atau kebijakan hampir tidak ada mewakili kepentingan dari rakyat, namun hanya mewakili kepentingan partai politik. Nah, inilah jadi kondisi-kondisi seperti ini yang memang harus dirubah dulu, Karis gitu loh. Harus dirubah bagaimana citra negatif yang selama ini mampu bisa membuat suatu citra positif bagi masyarakat yang menilai partai politik atau lembaga dari DPR itu sendiri. Begitu, Karis. Baik. Oke, baik. Ibu Retno, boleh ditanggapi Ibu Retno pertanyaan dari Mas Wasiman tadi, bagaimana untuk kedepannya memberikan politik yang baik kepada masyarakat dan bukan hanya saja menampilkan tokoh-tokoh politik yang menjadi mantan narapidana korupsi menjadi calon dan bisa jadi menjadi gubernur atau mungkin wali kota. Bagaimana Ibu Retno? Mohon maaf Ibu Retno, suaranya dimatiin Bu. Iya, oke. Jadi saya setuju dengan tadi yang Pak Ginda sampaikan bahwa regulasinya dirubah dulu, ya kan? Karena ada di situ aturan di mana kalau yang ancamannya 5 tahun, ya kan, lebih dari 5 tahun tidak boleh mencalon lagi dan seterusnya. Nah, itu yang harus dirubah dulu sebenarnya regulasi itu. Terus kemudian yang kedua, benar apa yang disampaikan tadi sama rekan-rekan sama teman-teman semua itu bahwa tergantung daripada partai politik itu sendiri. Tadi kalau Mas Michael menyampaikan bahwa kalau bapaknya korupsi, belum tentu anaknya juga korupsi. Karena ingat kembali lagi bahwa setiap individu, setiap warga negara mempunyai hak dipilih dan memilih. Mempunyai hak politik yang sama. Ya kan? Tapi tidak boleh disamakan kalau bapaknya korupsi juga anaknya korupsi. Gitu ya. Jadi kita harus sepakat itu. Terus kemudian yang selanjutnya tadi ada kalau nggak salah Mas Fakhrul atau siapa tadi menyampaikan bahwa sebenarnya gitu ini bisa kembali kepada partai politik itu sendiri. Jadi kembali di mana kita itu yang namanya kita sudah korupsi misalkan ya sebelum mendalik kita sudah ada oknum korupsi tapi dia masih mau menjadi kepala daerah misalkan gitu. Atau masih mencaleg. Nah, kembali tadi regulasinya tidak bisa dirubah, tapi dia memang ancamannya cuma di bawah 5 tahun gitu kan masih bisa. Bagaimana mengedukasi masyarakat itu menjadi smart, menjadi pintar dalam berpolitik, kan begitu. Nah, sehingga masyarakat sekarang ini nyuwun sewu tidak bodoh-bodoh loh, pintar-pintar juga dalam menyikapi hal ini. Alangkah maaf ya, kelirunya kalau partai politik tetap akan mencalonkan orang yang sudah mempunyai not catatan buruk gitu kan untuk dicalonkan lagi walaupun ancaman hukumannya itu di bawah 5 tahun misalkan seperti itu. Apakah nggak ada calon yang lain kan seperti itu. Nah, itu terus kemudian untuk pendidikan politik sendiri untuk perempuan ini sebenarnya perempuan dan pemilih pemula. Karena jika sudah ada contoh di mana maaf ya koruptor itu adalah seorang perempuan misalkan gitu. Mereka sudah ilfil loh, Riz. Itu mereka sudah ilfil. Lah, wong mereka aja sudah begitu gitu kan? Ngapain juga? Mereka tidak mau berpikir, ngapain aku harus berpolitik. Menyalek pun aja dia nggak mau daftar gitu kan? Untuk milih pun dia sudah tidak mau milih ya kan? Karena sudah ilfil dulu dengan politik gitu. Nah, ini bagaimana kita harus merubah mindset ini pada masyarakat. Tidak mudah ya. Karena kita harus melalui pendekatan-pendekatan yang sangat luar biasa sekali. Terutama perempuan ya. Kalau perempuan itu memang kan segala sesuatunya tergantung daripada suami. Isi tasnya pun kita mau jalan ke konstitusi itu tergantung kepada suami. Kalau si perempuan ini tidak settle sendiri, tidak mandiri kan gitu. Tapi kalau mandiri beda Riz kan gitu. Tapi kalau dia tergantung daripada suaminya sendiri, ya sekarang kan kekuatannya kan tidak bisa maksimal gitu loh. Nah, bagaimana itu bisa kita mendapatkan seorang perempuan yang berpolitik, yang smart, yang elegan, kemudian yang bisa punya etika gitu. Saya bicara perempuan karena saya perempuan ya kan. Itu juga tidak mudah gitu loh.
Nah, bagaimana kita memberi pencerahan kepada pemilih pemula gitu, bahwa politik ini nggak kayak gini loh, bahwa politik ini nggak jahat loh gitu. Itu juga tidak mudah. Karena mereka melihat di TV itu mereka disuguhkan hal-hal yang seperti itu gitu loh. Nah, bagaimana? Kembali kepada diri kita. Kita mau bicara, ya jangan cuman modal omong doang dong kan gitu. Apa sih hasil kita, karya kita, apa yang sudah kita lakukan. Jadi itu bisa menjadi pencerahan buat mereka bahwa ternyata politik itu tidak seperti yang mereka pikirkan dan tidak sejahat itu dan tidak sekotor itu gitu. Gitu, Riz. Oke, baik Ibu Retno dan juga Mas Rizky. Bagaimana Mas Rizky? Apakah tanggapannya sama atau mungkin ada tanggapan yang berbeda terkait pertanyaan tadi, Mas? Ya, Mas Haris, sedikit menambahkan aja. Saya setuju sekali kalau misalnya filterisasinya itu ada di partai politik. Jadi sebagai instrumen di dalam dunia demokrasi saat ini, partai politik lah yang harus menjalankan filter itu. Di mana misalnya kami di Partai Amanat Nasional itu zero toleransi. Kalau misalnya seseorang sudah pernah divonis pidana karena kasus korupsi, maka dia tidak bisa lagi dicalonkan. Apakah itu sebagai calon anggota legislatif maupun calon kepala daerah. Meskipun tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Bro Michael bahwa kalau misalnya hubungan kekeluargaan itu saya juga tidak setuju. Karena tentu ada hak asasi manusia di situ. Dan juga yang kedua, kalau misalnya memang belum ada keputusan hukumnya, atau misalnya dia hanya disebut-sebut, atau dia hanya pernah dipanggil sebagai saksi, saya juga tidak setuju kalau misalnya hak untuk dipilihnya itu kita cabut. Karena terkadang kita juga suka judgmental di zaman sekarang. Seseorang hanya sekedar dipanggil KPK sebagai seorang saksi, sudah dijudge, wah itu koruptor tuh. Padahal kan bisa saja, saya nggak sengaja ketemu di restoran, besoknya orang itu ditangkap, saya dipanggil sebagai saksi. Masa saya nggak boleh untuk dicalonkan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, proses edukasi itu terus harus dijalankan. Karena ini mungkin bisa untuk forum yang lain, tapi kita ada realita yang cukup menarik. Di satu sisi, masyarakat itu sangat marah kalau misalnya melihat ada tokoh politik yang ditangkap karena kasus korupsi. Kita marah, kita geram, kita kesal. Tapi di sisi yang lain, ketika pemilu yang akan datang, sudah mau ada pemilu, kita mengamini bahwasanya memang kalau mau nyalek, itu harus biayanya mahal. Kalau misalnya nggak punya biaya yang cukup, itu nggak usah nyalek. Ini kelompok masyarakat yang sama. Jadi di satu sisi kita marah kalau ada tokoh politik yang korupsi, tapi di sisi yang lain kita mengamini bahwa memang ongkos politik itu harus tinggi. Itu kalau misalnya saya ke dapil saya, itu rata-rata bapak-bapak, ibu-ibu itu bilang, udah Pak, nggak usah ngomong lama-lama, NPWP. Apa itu NPWP? Nomornya Pira, Wani Pira. Udah itu aja. Dia ingat nomor berapa, terus berapa nanti hari H. Sudah itu saja. Nggak usah ngomong program A, B, C, D, E. Nah, itu realitanya. Tapi mereka yang bicara seperti itu, kalau misalnya amit-amit, tadi seperti Bu Retno bilang, na'udzubillah min dzalik, saya ditangkap misalnya karena kasus korupsi, mereka juga akan marah. Jadi kan ini sebetulnya realita yang sangat menarik ini. Jadi ada kelompok masyarakat yang tidak suka korupsi, tapi suka money politik. Itu kan mungkin bisa kita bahas di forum yang lain, tapi proses edukasi ini terus harus dijalankan, harus terus digaungkan, terutama oleh partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen, karena itu untuk kebaikan partai politik sendiri ke depannya. Kalau kita bisa menekan ongkos politik serendah mungkin, insya Allah kualitas demokrasi kita juga akan semakin baik. Demikian, Bro Haris. Oke, baik Pak Fuad, tadi pertanyaan dari Mas Fian belum terjawab. Kepada Bang Ahmad Fuad Rahman, bagaimana caranya dari kader PKS untuk bisa memantau atau mendengar suara rakyat yang sangat membutuhkan informasi dan bantuan pemerintah, karena banyak sekarang bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah tidak sampai sasaran. Dan karena kita tahu bahwa PKS sendiri sekarang berada di luar pemerintahan dan Demokrat juga berada di luar pemerintahan. Ini bagaimana Mas Bapak Taufan, Bapak Fuad menanggapi hal ini? Ya, terkait penerima bantuan sosial, biasanya kita melakukan advokasi, Mas Haris. Jadi kami akan data dan kami akan lihat survei langsung apakah mereka memang layak untuk dapat, dan kita perjuangkan, Mas Haris. Ya, jadi kami biasanya kami punya
struktur itu sampai tingkat RT, Mas Haris. Jadi RT, di RW juga kami punya, kami berkoordinasi dengan mereka, dan alhamdulillah kami menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Beberapa yang tidak dapat atau tidak tepat sasaran, biasanya kami advokasi. Kalau di daerah ya kami ke dinas sosial karena yang membawa itu. Jadi ya kami melakukan itulah, kami melakukan advokasi dan pengawalan masyarakat. Dan kalau memang tidak tepat, kami akan menyampaikan, membuatkan notis kepada OPD bahwa kriteria penerima bantuan ini harus tepat sasaran. Karena kami ini hanya legislatif, bukan eksekutif, ya Mas Ginda ya, Bang Ginda. Jadi yang eksekusi semuanya itu adalah dinas terkait, ya. Jadi kita hanya bisa memberikan advice kepada mereka. Nah, kalau kemudian tidak diindahkan, maka kami akan membuat catatan untuk dinas dan kita laporkan ke kepala daerah agar bisa diperbaiki manajemen penyaluran sembakonya. Tadi Mas Haris, saya juga ingin menanggapi terkait dengan politik education ya, political education. Jadi memang ini penting bagi kita dan saya berharap ke depan politik ini diisi oleh orang-orang yang memang betul-betul punya jiwa sosial yang baik ya, punya jiwa sosial yang baik, punya kepedulian kepada sesama, dan kita menginginkan bahwa lembaga legislatif ini, lembaga DPR yang isinya adalah orang-orang partai itu memang betul-betul bisa menjadi wakil masyarakat, wakilnya rakyat. Jadi kita berbicara di sana ya karena kita mewakili masyarakat, bukan mewakili diri kita sendiri, bukan mewakili kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan dari masyarakat. Dan inilah saya kira perlunya sinergi dan kolaborasi. Saya bisa membayangkan jika PSI, PDIP, PAN, Gerindra, dan lain segala macam itu, kemudian kita bersinergi sesuai dengan potensi kita masing-masing, kita garap, saya kira rakyat akan diuntungkan. Ya, kita ini menganut sistem demokrasi, trias politika, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif, dan semuanya sudah menjalankan perannya masing-masing, sudah ada amanat konstitusinya masing-masing, dan kita ingin ke depan ya partai politik ini bisa meningkatkan program pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat ini teredukasi, dan bukan hanya orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi kita ingin orang-orang yang alumni S2, alumni S3, yang profesor, monggo masuk ke partai politik, silahkan diwarnai di sana. Karena kita menginginkan Indonesia siap menghadapi Indonesia Emas di 2045. Begitu ya. Insya Allah kita yakin bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju ke depan. Merdeka. Oke, baik Pak Fuad. Dan mungkin terakhir ini dari seluruh narasumber pertanyaannya sama. Dan mungkin saya ingin ke Mbak Ike dulu. Mbak Ike, mungkin ke depannya ini kan kita mempersiapkan 2024, tapi masih jauh. Tapi ini partai-partai sangat gencar di dalam mempersiapkan dirinya untuk 2024. Kita tahu bahwa PDI juga sudah mempersiapkan, partai-partai lain juga mempersiapkan. Dan ini bagaimana? PR penting buat para partai, tahan dulu sebentar, 2024 masih lama, dan kita pikirkan dulu pandemi ini supaya bisa kelar bersama-sama, bukan hanya saja pemerintah tetapi masyarakat. Ini bagaimana ke depannya Mbak Ika untuk lebih peduli terhadap masyarakat kita, Mbak Ika? Oke, Karis, kalau saya lihat memang kurang lebih sisa 3 tahun lagi ya gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin untuk sekarang bagaimana mereka harus mensosialisasikan diri gitu untuk menjadi agak terpilih lagi masih terlalu jauh lah ya. Masyarakat saat ini lebih mementingkan bagaimana urusan pandemi ini bisa selesai terlebih dahulu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat disinilah peran serta dari anggota-anggota dewan yang harus dilihat oleh masyarakat, bahwa tindakan atau aksi mereka, bagaimana kontribusi mereka terhadap pandemi ini gitu loh. Bagaimana mereka juga berkontribusi. Oh, emang anggota yang terhormat ini
ada kontribusinya gitu loh di lapangan yang dilihat langsung oleh masyarakat. Nah, ini menjadi satu catatan-catatan gitu. Nah, untuk ke depan tadi saya bilang saya optimis bahwa lembaga kita ini, lembaga DPR ini atau partai politik ke depan bisa menjadi lebih baik gitu kan, lebih menjadi suatu lembaga yang responsif, lembaga yang dipercaya oleh masyarakat gitu kan, menjadi suatu lembaga yang diterima oleh masyarakat dengan memperbaiki tadi citra negatif, bagaimana mereka bisa menerima citra negatif tadi diubah menjadi citra positif. Nah, itu bagaimana strateginya tadi menjalankan proaktif political marketing tadi gitu loh. Proaktif dan sini tidak hanya mendengarkan aspirasi atau rakyat saja mendengarkan aspirasi atau menampung, tapi juga melakukan satu langkah yang proaktif, ya kan? Proaktif yaitu dengan menjalankan suatu kebijakan yang selama ini berkolaborasi dengan pemerintah secara transparansi, akuntabel dan jauh dari kasus korupsi. Gitu, Karis. Oke. Baik, Mas Farul, bagaimana Mas Farul supaya pemerintah kita atau mungkin dari partai politik lebih peka terhadap masyarakat kita, apalagi di masa pandemi, tidak mempersiapkan diri dulu untuk 2024, masih jauh, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Ini bagaimana Mas Farul ke depannya untuk partai politik? Ya, saya rasa di tengah situasi pandemi seperti ini, kesempatan bagi partai politik untuk menunjukkan bahwa mereka memperjuangkan kepentingan rakyat itu sangatlah besar. Nah, jika tadi bicara bagaimana mengamankan posisi, bagaimana merebut kekuasaan di 2024 sejak sekarang, justru itu malah kontraproduktif dengan kepentingan rakyat itu sendiri, atau bahkan itu justru malah menunjukkan partai politik mengedepankan ambisi politiknya semata. Jadi di tengah situasi pandemi seperti ini justru kesempatan besar bagi partai politik untuk mendapatkan simpati dari masyarakat melalui aksi-aksi nyata, keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya yang bisa menyelamatkan masyarakat banyak di tengah situasi pandemi seperti ini. Apalagi kalau kita bicara soal problem partai politik secara menyeluruh dan yang akhirnya kita menganggap bahwa partai politik itu tidak mewakili kepentingan rakyat atau tidak menyampaikan suara rakyat. Nah, ini harus dibenahi gitu. Problem ini harus benar-benar dibenahi oleh partai politik. Nah, bagi saya hal tersebut bisa dibenahi dimulai dengan reformasi institusi partai politik. Jadi partai politik benar-benar menjadi institusi yang demokratis, benar-benar menjalankan mekanisme kepemimpinan, kemudian etika kepemimpinannya, etika berorganisasinya dengan sebaik mungkin. Sehingga akan muncul dengan sendirinya kepercayaan dari masyarakat, dan masyarakat pun mudah untuk menerima pendidikan-pendidikan politik yang disampaikan oleh partai-partai politik. Jadi akhirnya kita bisa bersama-sama mencapai tujuan kita untuk membangun bangsa dan negara ini. Itu kira-kira. Oke, baik Mas Farul dan juga Bapak Ginda. Bapak Ginda, ini bagaimana ke depannya untuk lebih peka lagi terhadap kondisi masyarakat kita yang mungkin masih menghadapi pandemi, ekonomi lagi susah, dari partai politik sendiri, apalagi Bapak Ginda sendiri, Partai PDI, sangat banyak sekali Pak untuk balihonya. Dan masyarakat menilai ini untuk persiapan tahun 2024, ini masyarakat yang menilai ya Pak Ginda, bukan saya, tetapi masyarakat. Ini bagaimana untuk lebih peka lagi terhadap masyarakat, untuk partai politik dan juga mungkin para pejabat kita, Pak Ginda? Ya, terima kasih. Jadi, ya di pertemuan sebelumnya saya sudah mengatakan ya, kalau baliho atau segala macamnya agenda politik itu selalu akan jalan lah. Ya, suka tidak suka, kita lihat pandemi, Piala Eropa tetap jalan, Olimpiade tetap jalan, pilihan wali kota, gubernur tetap jalan, gitu. Ya, walaupun kita bisa memahami lah masukan dan kritikan dari masyarakat ya. Tapi memang terkait pandemi saya bisa sampaikan semua partai politik lah ya, pendukung pemerintah maupun yang beroposisi baik di level kota maupun di pusat sama lah. Kita semua menginginkan pandemi ini segera berakhir. Masyarakat sudah sangat kesulitan. Tapi kita juga selalu mengingatkan ketika PPKM semua bingung ya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika level kita turun sedikit saja, masyarakat juga justru kok malah mulai membebaskan diri ya seolah-olah oh sudah bebas ini, padahal perjalanan ini masih panjang. Kita sudah mendengarkan dari pemerintah, kita mendengarkan dari pihak-pihak kesehatan bagaimana sulitnya mengatasi pandemi ini kalau tidak ada kedisiplinan dari masyarakat.
Kemudian untuk tahun 2024 saya yakin kok ya akan muncul tokoh-tokoh muda baru ya yang nanti punya ide-ide baru, dan saya berharap anak-anak muda ini benar-benar tampil ya karena saya selalu mengatakan kalau dulu ya kita kalah suara ya kalau sekarang tahun 2024 saya baca statistik di Kota Solo aja 50% itu di bawah 40 tahun. Jadi mestinya besok yang kalau semua bisa terlibat secara aktif dalam politik ya calon-calon legislatif di Kota Solo saja ya kalau nanti mendapatkan partai berani masuk, berani bersuara, justru mereka yang akan jadi Jangan yang jadi adalah yang disampaikan Pak Ahmad tadi, Pak Rizky tadi, NPWP ya wani piro ya Kita berharap kos politik ini memang rendah, betul-betul kampanye itu nanti cukup hanya dengan sosial media mungkin dan segala macamnya ya lebih mudah lah, dan suara itu yang nantinya akan bersuara lebih kencang di tahun 2024. Terima kasih Mas Haris, itu pendapat saya. Oke, dan juga Ibu Retno, bagaimana Ibu Retno supaya partai-partai lebih peka lagi terhadap masyarakat kita, tidak memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan partai, yang kita tahu bahwa banyak sekali polemik di tengah masyarakat kita atau mungkin di tengah partai politik sendiri di tahun 2024 sudah mempersiapkan diri, tetapi masih jauh. Ini bagaimana supaya lebih peka lagi partai politik di dalam mewakili suara rakyat, Ibu Retno? Ya, kalau saya setuju, sepaham dengan yang disampaikan tadi Mbak Ike, Mas Fahrul, dan semua teman-teman tadi, Pak Ginda juga. Jadi saya pribadi ya, dan partai politik kami tidak bicara ke arah 2024 dulu. Karena di depan mata kita ini adalah masih pandemi yang sangat luar biasa. Terutama di DIY ini pandemi selalu masih kadang turun, nanti rankingnya 4 lagi. Nanti di ranking 8 naik lagi, di ranking 6 lagi. Jadi ini masih fluktuatif sekali, dan yang harus kita pikirkan adalah satu tadi pandemi dan paskanya artinya gini, bagaimana pemulihan ekonominya, kan begitu. Kalau untuk memikirkan 2024, partai kami gitu kan, kita belum dulu untuk berpikir atau berbicara ke arah situ. Karena masyarakat masih membutuhkan kami. Bagaimana kami bisa membantu masyarakat kita, yaitu kita yang ada di DPR ini punya banyak program kok yang bisa kita salurkan untuk masyarakat, ya kan? Selain kita sendiri harus dekat dengan masyarakat, kemudian kita juga tidak akan berpikir bahwa nanti ini saya akan dipilih lagi dan seterusnya. Untuk saat ini, jujur, saya pribadi belum mengarah ke situ. Karena orang jadi atau nanti kembali lagi dipilih itu sesuai dengan garis tangan. Kembali lagi garis tangan, ya kan? Nah, kalau sekarang masalah pendidikan politik di mana memang butuh kos tinggi, tetapi yang sama yang seperti tadi disampaikan Pak Cinda. Jadi bagaimana caranya kalau nanti anak-anak muda ini yang dengan idealisnya yang sudah sangat luar biasa dan nanti sangat smart untuk menyampaikan segala sesuatunya ke depan, kami berharap di 2024 ini juga banyak anak-anak muda dan perempuan-perempuan yang hebat-hebat, kan begitu. Karena apa? Untuk bisa menekan bagaimana angka kos politik itu tinggi gitu loh. Karena apa? Sekarang seperti apapun saya bekerja, contohnya, seperti apapun kami bekerja, berkarya, terus untuk masyarakat. Tetapi pada saat nanti 2024 tetap duit juga kok yang bicara, kan begitu. Ini di masyarakat loh ya, ini di masyarakat. Bagaimana kita membalikkan atau kita bisa bagaimana ya mindset masyarakat ini tidak seperti itu gitu loh. Dan ini memang fakta berbicara, ya kan? Kalau ada uang dipilih kok, kan gitu. Ya. Nah, ini saya tidak akan munafik gitu loh. Nah, yang seperti ini sebenarnya pendidikan politik yang harus kita fokus. Ya kan? Fokus gimana sih menekan kos politik ini juga gitu. Gimana untuk bisa menyadarkan kepada adik-adik kita yang masih muda begini, terus kemudian perempuan-perempuan lain untuk mau, karena kuota 30% juga harus ada kan gitu. Ya kan? Contohnya di kami di DPRD provinsi. Itu dari 55 baru 10 ya kan? Baru 10 keterwakilan perempuan gitu. Itu aja satu kemarin PAW. Mau ada satu lagi nanti jadi 11, itu juga PAW. Artinya pada saat kita terpilih itu hanya 9, Bes. Jadi sangat jauh gitu. Masih jauh. Ya kan, jauh dari 30% itu gitu. Nah, siapa yang mau masuk? Ini kita juga kadang-kadang kesulitan untuk kader perempuan, kan begitu. Nah, karena apa? Mereka sudah takut duluan tadi. Mau masuk aja udah takut duluan. Waduh, nanti duit dari mana? Waduh, nanti begini, waduh, nanti begitu gitu kan. Nah,
Yang seperti ini gimana caranya kita harus merubah? Yaitu tadi, kita harus lebih banyak berkomunikasi kepada masyarakat. Bagaimana kita harus bisa mengedukasi masyarakat dari bagaimana ya pendidikan politik ini. Kadang-kadang kayak gini, Geples. Perempuan suka cemburu dengan perempuan. Perempuan kalau melihat perempuan lain sukses gitu ya, atau lebih daripada dirinya, itu juga udah jealous ya. Ini juga salah satu faktor loh. Nah, yang seperti itu yang kita harus kasih wawasan. Dan untuk saat ini tidaklah usah bicara yang 2024, walaupun kita masing-masing partai saya yakin sudah mempersiapkan diri kok gitu ya. Nah, Pak Jinja saya pasti juga akan ancang-ancang lagi nggak buatan Pak? Ya, tapi kan kembalikan lagi bahwa kita lebih fokus untuk masyarakat di era pandemi. Demikian, Des, makasih ya. Oke, baik Ibu Retno, terima kasih, dan juga Bang Mikael. Ini bagaimana untuk kedepannya lebih peka terhadap masyarakat kita? Apalagi tadi sudah dijawab beberapa jawaban dari 4 narasumber. Ini bagaimana supaya untuk menahan diri dulu di 2004, lebih fokus kepada penanganan pandemi dan juga mungkin penanganan lainnya di dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat ke depannya, dan bukan memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan partai atau mungkin mementingkan kekuasaan. Bagaimana Bang Mikael? Iya, baik. Jadi kalau kami PSI, khususnya di DKI Jakarta, karena kita nggak punya kursi di daerah-daerah lain, nggak banyak, tapi kita memang fokus di Jakarta. Salah satu fokus utama kita memang penanganan pandemi pastinya, vaksinasi kita kawal terus, kita kejar terus, dan juga anggaran. Menurut saya kalau kita bicara soal pandemi, kita harus bicara soal anggaran. Karena di tengah pandemi ini kan banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak pengusaha susah bayar pajak. Dan butuh bantuan sosial, bantuan ekonomi, bantuan keuangan. Itu kenapa kami PSI ini sangat kritis soal penggunaan anggaran. Dan itu juga, ya ini mungkin hanya relevan di Kota Jakarta, kita sekarang kan sedang mendorong interpelasi soal Formula E. Karena itu menghabiskan 1 triliun rupiah. Jadi di tengah situasi masih pandemi, kemudian keuangan daerah Jakarta juga masih defisit, kemudian banyak orang juga telat bayar pajak dan susah bayar pajak, kami rasa anggaran yang ada ini harus dimaksimalkan dan diefisiensikan. Jadi ya memang kita tidak bicara 2024, baik itu Pilpres ataupun Pileg. Yang kita harus bahas sekarang adalah dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ini, keuangan daerah bagaimana? Sustainable atau enggak? Kemudian keuangan rumah tangga masing-masing warga bagaimana? Apakah butuh dibantu atau enggak? Itu kenapa setiap rupiah anggaran kita, baik itu di kota atau kabupaten tempat rekan-rekan yang menjadi pembicara di sini juga berada, atau di tempat saya, di Kota Jakarta, di Provinsi DKI Jakarta, pembahasan anggaran itu menjadi sangat penting. Dan PSI menjadi partai yang selalu kritis, branding kita adalah partai anggaran. Kalau udah bicara anggaran, mau itu anggaran MI-Bond sampai ke anggaran Formula E, itu kita pasti akan sangat kritis. Karena buat kami ya, kita tidak bisa bicara penanganan COVID, kalau anggarannya nggak ada gitu. Anggarannya harus jelas, harus diupayakan, harus dikawal setiap rupiahnya. Untuk penanganan COVID, kita harus kasih juga insentif untuk dunia usaha dan keringanan pajak dan bantuan sosial. Jadi cara kita bisa selesai dari COVID ya dengan menggunakan anggaran dengan sebaiknya. Oke, baik Bang Mikael. Dan mungkin Mas Rizky boleh menjawab. Mas Rizky, bagaimana supaya partai politik lebih peka terhadap masyarakat untuk saat ini, bukan memikirkan 2024, Mas Rizky? Iya, Mas Haris, terakhir, kalau bicara jangan memikirkan 2024, sulit sepertinya. Karena kalau misalnya kami di partai politik, tahun 2022 itu sudah verifikasi parpol, 2023 sudah pencalekan, dan 2024 itu kan info terakhir dimajukan. Pemilunya jadi hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024. Jadi sebetulnya kalau kami dari sisi partai politik itu menghitung hari sebentar lagi. Tapi untuk menghadapi pandemi ini tentu kita harus mengedepankan kerja-kerja politik aksi nyata di tengah masyarakat. Dan juga untuk menghadapi 2024, pesan Ketua Umum kami, Bapak Zulkifli Hasan, itu mari kita mulai tinggalkan politik identitas, politik aliran, dan kita mulai mengedepankan politik gagasan, dan juga politik aksi kerja nyata di tengah masyarakat. Karena ujung-ujungnya nanti masyarakat akan bertanya di tahun 2024, apa yang sudah pernah
kamu lakukan atau partai politik kamu lakukan 5 tahun ke belakang. Jadi di tengah pandemi ini pasti yang harus kita genjot adalah yang pertama vaksinasi. Mau nggak mau, kita harus genjot terus angka vaksinasi ini. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi nasional, mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota. Dan itu sangat bisa tercermin. Tadi seperti yang Bro Michael bilang adalah dari anggaran. Karena realitanya sekarang di semua daerah, kan amanat konstitusi 20% itu adalah untuk pendidikan. Itu tidak bisa kita ganggu-gugat. Tapi menyedihkannya adalah hampir setengahnya lagi itu sudah tersedot untuk belanja pegawai. Jadi menyisakan ruang fiskal yang sangat kecil. Ruang fiskal yang sangat kecil untuk program pemulihan ekonomi nasional ini. Dan itu yang betul-betul harus kita jaga di setiap daerah. Contohnya saya di Kota Tegal, bagaimana sisa anggaran yang ruangnya sudah sangat kecil ini bisa dimaksimalkan untuk membantu para pelaku usaha bisa cepat recover setelah pandemi ini. Demikian Mas Haris. Oke, baik. Terakhir Pak Fuad, bagaimana Pak Fuad dari partai Bapak sendiri mementingkan kepentingan masyarakat dulu di masa pandemi ini, tidak memikirkan 2024, Pak Fuad. Bagaimana cara PKS untuk lebih peduli terhadap masyarakat kita di masa pandemi ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Haris. Jadi kami di masa-masa pandemi ini yang kami lakukan adalah pertama kami potong gaji. Ya, kalau bisa lihat tuh di fraksi DPR RI potong gaji, kita rupakan sembako kami berikan. Ya, kemudian di momentum Idul Adha kemarin kami kurban. Ya, kalau di Malang itu sampai 26 sapi ya. Jadi kalau di seluruh Indonesia kami rupakan 1,7 juta paket kurban untuk warga masyarakat di Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya. Kemudian kemarin terakhir di tanggal 17 Agustus 2021 kami membuat program yang namanya 1,7 juta paket sembako COVID. Ini dari kami. Kami potong gaji, kami berikan kepada partai, partai mengelola, kemudian diberikan kepada masyarakat. Jadi semua dimanajemen oleh partai kami tingkat pusat, ya. Dan hari ini kami memang berdoa mudah-mudahan pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu bisa mengatasi, memiliki roadmap yang jelas bagaimana kita bisa menghadapi endemik COVID-19 ini. Sehingga ada dua isu yang harus kemudian kita pikirkan. Bagaimana kita bisa memulihkan ekonomi, tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bagaimana vaksin yang 70% itu bisa terimplementasi dengan baik di seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana kemudian kita membuat jaring pengaman sosial yang baik kepada masyarakat, bagaimana kita bisa menambah rumah sakit di seluruh Indonesia untuk bisa mengatasi ya pengendalian penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan dengan bersatunya kita, dengan bersama-sama di DPR, di eksekutif maupun di legislatif ini bisa bekerja sama dengan baik, ya, kita bisa menghadapi badai pandemik ini yang luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan masyarakat yang kena COVID mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, mudah-mudahan yang mati syahid di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya terlindungi dan kita bisa membawa Indonesia ini bisa lebih baik ke depannya. Saya kira itu Mas Haris. Intinya adalah kita sinergi, kita kolaborasi. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Fuad dan juga terima kasih untuk 7 narasumber yang sudah hadir, dan saya harapkan juga untuk perwakilan dari partai politik ini teruslah mendengarkan suara rakyat yang pertama, dan yang kedua adalah tolong dari partai politik fokus dulu terhadap pandemi ini, jangan mempersiapkan tahun 2024. Kita tahu bahwa 2024 sebentar lagi, 3 tahun lagi, tetapi pandemi masih ada di depan mata kita. Dan yang ketiga adalah tolong untuk para partai politik ini juga
terbuka terhadap anggaran-anggaran yang ada di daerah ataupun yang di pusat, supaya pencegahan korupsi ini bisa diatasi segera, dan juga orang-orang yang ada di partai politik ini bisa dapat memperbaiki diri dan juga bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat. Untuk kedepannya. Dan yang keempat, buat partai politik, saya yakin bahwa partai politik bisa menjadi partai politik bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat, dan saya yakin bahwa partai politik bisa memunculkan orang-orang yang mungkin baru lagi ke depannya untuk Indonesia lebih baik ke depannya. Dan untuk teman-teman peserta juga, mari kita dukung program pemerintah pusat di dalam mempercepat vaksin yang ada di daerah juga, supaya pandemi ini segera berakhir. Baik, terima kasih buat ketujuh narasumber yang sudah hadir dan juga seluruh peserta yang sudah hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan selama seminar online pada sore hari ini. Sampai ketemu lagi di seminar tanggal 11 September dengan tema Uang Rakyat Kemana, jam 14 WIB. Terima kasih, selamat sore, salam sehat, dan tetap terus jaga protokol kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Terima kasih, selamat sore buat kita semua. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jah. Terima kasih Mas Lisi. Terima kasih Mbak Ike. Dan juga terima kasih untuk seluruh peserta. Boleh meninggalkan ruangan Google Meet ini.